Di mana di Asia ada Maret 2023 seperti sebagaimana yang diketahui bahwa korban mengalami luka Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Ada korban pagi hari ini juga di kelasnya berarti oh ya sih saya kasih gitu jalan 42. Selamat malam rekan-rekan TV. Sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyabetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Simpang Kuman. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Teteh jangan lagi halangan. Mau sebenarnya sekali. kasih jalan yang buat melayar. Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik. Ini, saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron.
Bisub hidung bau juga mobil yang nanti berhentiin baru kita zoom. Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui Saudara Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, Saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berpelat F. Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. 2 pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas, ya, seperti bela negara, ya, cinta tanah air, ya, kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya, no tawuran, ya, no kenal potbrong dan lain sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini, ya, kepada para adik-adik siswa, ya, bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya, ya, di rumah, ya, mendapat situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit, ya, sulit untuk mendapatkan
ambulan dan lain sebagainya, ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya, ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan, ya, kepada warga saya, ya, warga kita. Ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah. Ya. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak, beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarganya sudah nggak makan berapa hari, WA saya, ya, aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu, kita kirim beras, ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin, ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara, ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot, ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya, ya, sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan. Ya, baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk 2 pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor, yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar Kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, 2 orang ini sempat disembunyikan oleh 1 orang dengan sosok misterius sebelumnya, identitasnya. Namun pada hari tadi, pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. 1 orang identitas pria yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan 2 pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu. Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini, apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya, baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan 2 orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk
dua orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini, Ya, Rahmat? untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh dua sekolah yang saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari 2 orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga 1 pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya 2 orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra, yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan? Ya Rahmat. baik, bisa kami jelaskan. Memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat, saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke rumah sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat, mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu Ratu. Baik, baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran satu pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya. Ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan
1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan, dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka. Ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP. Ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu, Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka. Teteh mah jangan lagi halangan. Emang sebenarnya sudah itu. Halangan. Emang itu. Oh. Maksudnya ulangnya belum kayak mana? Belum mana? Mana berhalang? Mana? Hah? Belum kayak mana? Asal nanti di Medanui. Diwangi jadinya. Cuma aja lama-lama. Cuma. Kasih jalan yang buat melayar.
Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di dua wilayah berbeda, di mana satu orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan dua pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan? Ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini. Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara satu pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Penanganan, ya. Kemudian terkait dengan kasus yang
terjadi hari Jumat ya, jam 9.30 ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9.30 ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat ya. Nah, kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung ya, mensupport dan juga memberikan informasi ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya ya. Ke sekolahnya ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku ya. Pelaku utama penebasan siswa SMK di Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, rupanya adalah seorang residivis. Hingga kini pelaku yang memakai topi kuning tersebut masih dalam pencarian polisi. Seperti diketahui saudara, aksi ketiganya terekam kamera CCTV dan para pelaku, terutama pelaku yang masih buron, tampak mengenakan topi berwarna kuning dan berbonceng 3 pasca melakukan aksi pembacokan terhadap Arya Saputra. Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menerangkan pelaku pembacokan siswa SMK Bogor adalah ASR alias T. Meski berstatus sebagai seorang residivis, namun ASR masih tetap bersekolah. Saat ini ia masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 11. Menurut Bismo, ASR terlibat kasus jambret di usianya yang saat ini masih 17 tahun. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara. Perlu diketahui saudara, ASR alias T adalah sosok yang duduk di paling belakang ketika berboncengan dengan MA dan SA. MA yang juga berusia 17 tahun merupakan pemilik motor yang digunakan saat melakukan aksi pembacokan siswa SMA Bogor di Simpang Pomat. MA jugalah yang menjadi pengendara motor atau duduk memegang kemudi. Selain itu, MA jugalah sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara SA 18 tahun saat melakukan aksi duduk di bagian tengah ketika aksi dilakukan. Menurut Bismo, SA sempat memukul korban menggunakan topinya. Kemudian saudara, di media sosial pun juga telah beredar luas foto orang yang diduga berinisial ASR atau pelaku yang saat ini masih buron. Jika dilihat dari CCTV, disebutkan bahwa ASR ini terlihat jelas mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso masih enggan berkomentar terkait beredarnya foto ASR di media sosial. Kemudian saudara, saat ini kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku yang membunuh Arya Saputra, yakni MA dan SA. Saat penangkapan dilakukan, MA dan SA diketahui sempat mencoba melarikan diri.
Mereka berdua ditangkap di kawasan Lebak Banten dan wilayah Kabupaten Bogor. Sementara keberadaan ASR atau T saat ini juga sudah diketahui dan pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk melakukan penangkapan. Kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya. Yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat ya, jam 9.30 ya, itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9. Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembacokan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Polresta Kota Bogor pada Selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara saudara ASR hingga saat ini masih buron. MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi, dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam, yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas itu adalah eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjambretan di Bogor Tengah. Saat kejadian, memang para pelaku sedang berbonceng 3. MA yang mengendarai, sedangkan SA duduk di tengah, lalu ASR di belakang. Bismo menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi. Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat ya. Nah, kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC ya. Nah, ini
kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap. Ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan, dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka, ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP, ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Nah, kemudian illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'al. Nomor ini langsung ke handphone saya, WA saya, ya. Aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, juga ditempel di angkot-angkot. Kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2
Dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. AS atau Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka hingga harus meregang nyawa. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra sudah tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan aksi tersebut, mereka atau para pelaku yakni MA dan SA langsung kembali ke sekolah. Tadi sangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait dengan aksi tersebut. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan aksi pembacokan di jalanan, tepatnya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam video itu tampak segerombolan anak berseragam SMA hendak menyeberang jalan. Kemudian saudara Arya Saputra, anak SMA ini tiba-tiba diserang oleh anak SMA lain yang mengendarai motor dan langsung menyabetkan senjata tajam hingga membuat seorang korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 3 pria yang mengenakan seragam SMA dan berboncengan. Korban bernama Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. 3 pelaku pembacokan Arya sudah diketahui identitasnya dan 2 orang telah ditangkap. 3 pelaku ini berhasil diidentifikasi oleh kepolisian dari CCTV. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. 2 pelaku ditangkap di wilayah luar Kota Bogor. Sementara itu, kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa ke-9 orang saksi terkait dengan kematian Arya Saputra. Kemudian, saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pun membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Nanti berhentiin baru kita. Saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kemudian membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang.
Meski sudah menangkap 2 pelaku, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ketiga yang hingga kini masih buron. Bismo kemudian mengimbau kepada keluarga, warga, dan rekan-rekan korban di sekolahnya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Bismo meminta agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukumnya. Diketahui saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah disabet senjata tajam saat hendak menyeberang di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bahwa upaya untuk mencegah terkait dengan tawuran, kemudian terkait dengan berbagai kenakalan, berbagai kejadian seperti Rojali, fenomena kejahatan jalanan, itu sudah dilakukan berulang kali. Khususnya yang terakhir oleh Forkopimda jajaran Bogor Kota, dilaksanakan di bulan Januari di lantai 2 Polresta Bogor Kota, waktu itu dengan mengundang 3 pilar, pihak wali kota diwakili Disdik beserta jajaran, kemudian pihak Kodim, kemudian dihadiri oleh jajaran dinas dari pemerintahan Kota Bogor, ada dari Disdik, ada dari DP3A, kemudian hadir pula Dispora, kemudian Satpol PP, dan berbagai pihak pengampu pendidikan seperti KCD, kepala sekolah, guru BK, Satgas Pelajar, kemudian di sini hadir pula Kepala Satgas Pelajar Kota Bogor, kemudian juga mengundang tokoh agama, KNPI juga, tokoh pemuda, dan juga penangkapan terhadap pelaku tawuran, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, SMA, SMP, dengan membagikan nomor aduan saya, Adapun dikandung maksud, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, upaya untuk melakukan pertolongan, kepada adik-adik kita. Dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi. Firasat buruk sempat menghinggapi orang tua korban sebelum pelajar asal Kota Bogor Arya Saputra 16 tahun meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Karenanya saat mendengar putra kesayangannya itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diberitakan sebelumnya Arya, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher, bagian kirinya hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa,
orang tua angkat Arya Saputra yakni Rujai mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu dirasakannya beberapa jam sebelum Arya Saputra meregang nyawa dibacok oleh orang tak dikenal. Pada hari kejadian yakni hari Jumat, saudara, Rujai merasa badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa sang putra angkat telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya Arya, Rujai sempat tak sadarkan diri. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarun wa fihi haqqun wa annal ba'sa haqqun wa annal hisaba haqqun wa anna syafa'ata najrun fala yubsi'aka. Di mana di Asia ada baru lulus. Oh iya deh. Maret 2023 seperti sebagaimana yang diketahui bahwa korban mengalami luka Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ada beberapa tadi hari ini juga di kelasnya ya kelas hiji gitu jalan 42. Selamat malam rekan-rekan TV, sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyebetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Simpang Kuman. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kasih jalan yang buat melayar. Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik. Ini saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron. Tahu juga. Nanti berhentiin baru kita zoom. Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui saudara, Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, saudara, Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berpelat F.
Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. Dua pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas, ya, seperti bela negara, ya, cinta tanah air, ya, kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya, no tawuran, ya, no knalpot brong dan lain sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini, ya, kepada para adik-adik siswa, ya, bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya, ya, di rumah, ya, mendapat situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit, ya, sulit untuk mendapatkan ambulan dan lain sebagainya, ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya, ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan, ya, kepada warga saya, ya, warga kita, ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak, beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarganya sudah nggak makan berapa hari, WA saya, ya, aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin, ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara, ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot, ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya, ya, sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan. Ya, baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih
buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk dua pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap dua orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor, yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar Kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, dua orang ini sempat disembunyikan oleh satu orang dengan sosok misterius sebelumnya, identitasnya. Namun pada hari tadi, pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan dua orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. Satu orang identitas pria yang menyembunyikan dua orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan dua pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu. Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan dua orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk dua orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini? Ya, Rahmat? untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh dua sekolah yang saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari dua orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga satu pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya dua orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah
Sukaraja Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan? Ya baik, bisa kami jelaskan memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke Rumah Sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran satu pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso.
cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat ya, jam 9.30 ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9.30 ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat ya. Nah, kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung ya, mensupport dan juga memberikan informasi ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya ya. Ke sekolahnya ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur ya. Dan berhasil kita amankan ya 2 orang ya, di mana 1 pelaku dewasa ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan ya, menyembunyikan keberadaan tersangka ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP ya. Kemudian untuk yang melakukan ya, yang di bagian depan ya, yang bagian depan itu inisialnya MA ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya ya, alatnya ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu, Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka.
Teteh mah jangan lagi halangan. Kok mau sebenarnya halangan? Oh, sana ulahnya belum kayak mana? Mana gerhalang? Hah? Ulah kayak mana? Asal jadi melenui. Di Bandung jadinya. Jangan lama-lama. Rumah. Kasih jalan yang buat melayat. Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di dua wilayah berbeda, di mana satu orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan dua pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini
Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara 1 pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Bukan penanganan, ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Pelaku utama penebasan siswa SMK di Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, rupanya adalah seorang residivis. Hingga kini pelaku yang memakai topi kuning tersebut masih dalam pencarian polisi. Seperti diketahui saudara, aksi ketiganya terekam kamera CCTV dan para pelaku, terutama pelaku yang masih buron, tampak mengenakan topi berwarna kuning dan berbonceng 3 pasca melakukan aksi pembacokan terhadap Arya Saputra. Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menerangkan pelaku pembacokan siswa SMK Bogor adalah ASR alias T. Meski berstatus sebagai seorang residivis, namun ASR masih tetap bersekolah. Saat ini ia masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 11. Menurut Bismo, ASR terlibat kasus jambret di usianya yang saat ini masih 17 tahun. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara.
Perlu diketahui saudara, ASR alias T adalah sosok yang duduk di paling belakang ketika berboncengan dengan MA dan SA. MA yang juga berusia 17 tahun merupakan pemilik motor yang digunakan saat melakukan aksi pembacokan siswa SMA Bogor di Simpang Pomat. MA juga lah yang menjadi pengendara motor atau duduk memegang kemudi. Selain itu, MA juga lah sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara SA 18 tahun saat melakukan aksi duduk di bagian tengah ketika aksi dilakukan. Menurut Bismo, SA sempat memukul korban menggunakan topinya. Kemudian saudara, di media sosial pun juga telah beredar luas foto orang yang diduga berinisial ASR atau pelaku yang saat ini masih buron. Jika dilihat dari CCTV, disebutkan bahwa ASR ini terlihat jelas mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso masih enggan berkomentar terkait beredarnya foto ASR di media sosial. Kemudian saudara, saat ini kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku yang membunuh Arya Saputra yakni MA dan SA. Saat penangkapan dilakukan, MA dan SA diketahui sempat mencoba melarikan diri. Mereka berdua ditangkap di kawasan Lebak Banten dan wilayah Kabupaten Bogor. Sementara keberadaan ASR atau T saat ini juga sudah diketahui dan pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk melakukan penangkapan. Kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya. Yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya, itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9. Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembacokan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Polresta Kota Bogor pada Selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara saudara ASR hingga saat ini masih buron. MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi, dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas itu adalah
eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjambretan di Bogor Tengah. Saat kejadian, memang para pelaku sedang berbonceng 3. MA yang mengendarai, sedangkan SA duduk di tengah, lalu ASR di belakang. Bisma menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi. Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat. Ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka, ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP, ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Nah, kemudian La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'al. nomor ini langsung ke handphone saya, WA saya, ya. Aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, juga ditempel di angkot-angkot. Kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah
Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya, dan berhasil kita amankan, ya, Dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. AS atau Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka hingga harus meregang nyawa. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra sudah tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan aksi tersebut, mereka atau para pelaku yakni MA dan SA langsung kembali ke sekolah. Tadi sangka di sekolah MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait dengan aksi tersebut. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan aksi pembacokan di jalanan, tepatnya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam video itu tampak segerombolan anak berseragam SMA hendak menyeberang jalan. Kemudian saudara Arya Saputra, anak SMA, ini tiba-tiba diserang oleh anak SMA lain yang mengendarai motor dan langsung menyabetkan senjata tajam hingga membuat seorang korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 3 pria yang mengenakan seragam SMA dan berboncengan. Korban bernama Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. 3 pelaku pembacokan Arya sudah diketahui identitasnya dan 2 orang telah ditangkap. 3 pelaku ini berhasil diidentifikasi oleh kepolisian dari CCTV. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. 2 pelaku ditangkap di wilayah luar Kota Bogor. Sementara itu, kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa ke-9 orang saksi terkait dengan kematian Arya Saputra. Kemudian, saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran.
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pun membeberkan detik-detik penangkapan. Dua pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Nanti berhentiin baru kita. Saudara, dua orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kemudian membeberkan detik-detik penangkapan. Dua pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Meski sudah menangkap dua pelaku, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ketiga yang hingga kini masih buron. Bismo kemudian mengimbau kepada keluarga, warga, dan rekan-rekan korban di sekolahnya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Bismo meminta agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukumnya. Diketahui saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah disabet senjata tajam saat hendak menyeberang di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bahwa upaya untuk mencegah terkait dengan tawuran, kemudian terkait dengan berbagai kenakalan, berbagai kejadian seperti rojali, fenomena kejahatan jalanan, itu sudah dilakukan berulang kali. Khususnya yang terakhir oleh Forkopimda jajaran Bogor Kota dilaksanakan di bulan Januari di lantai 2 Polresta Bogor Kota, waktu itu dengan mengundang 3 pilar, pihak wali kota diwakili Disdik beserta jajaran, kemudian pihak Kodim, kemudian dihadiri oleh jajaran dinas dari pemerintahan Kota Bogor, ada dari Disdik, ada dari DP3A, kemudian hadir pula Dispora, kemudian Satpol PP, dan berbagai pihak pengampu pendidikan seperti KCD, kepala sekolah, guru BK, Satgas Pelajar, kemudian di sini hadir pula Kepala Satgas Pelajar Kota Bogor, kemudian juga mengundang tokoh agama, KNPI juga, tokoh pemuda, dan juga penangkapan terhadap pelaku tawuran, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, SMA, SMP, dengan membagikan nomor aduan saya, Adapun dikandung maksud, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, upaya untuk melakukan pertolongan, kepada adik-adik kita. Dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi,
Firasat buruk sempat menghinggapi orang tua korban sebelum pelajar asal Kota Bogor Arya Saputra 16 tahun meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Karenanya saat mendengar putra kesayangannya itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diberitakan sebelumnya Arya, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher, bagian kirinya hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa, orang tua angkat Arya Saputra yakni Rujai mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu dirasakannya beberapa jam sebelum Arya Saputra meregang nyawa dibacok oleh orang tak dikenal. Pada hari kejadian yakni hari Jumat, saudara, Rujai merasa badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa sang putra angkat telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya Arya, Rujai sempat tak sadarkan diri. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarun wa qila fi haqqun wa anna al-ba'sa haqqun wa anna al-hisaba haqqun wa anna syafa'ata tajrun fala yubsi'aka. Ya, mulai di mana? Di Asia ada. Di baru dulu. Oh iya, Maret 2023 seperti sebagaimana yang diketahui bahwa korban mengalami luka Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pada pagi hari ini juga di kelasnya oh ya saya kelas hiji gitu jalan 42.
Selamat malam rekan-rekan TV. Sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyebetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Sipangkuman. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Teteh mah jangan lagi halangan. Kok mau sebenarnya sekali. Kasih jalan yang buat melayat. Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik. Ini saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron. Di sub, hidung masih bau juga. Bener kita ngomong. Mobil yang nanti berhentiin baru kita zoom.
Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui Saudara Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, Saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berplat F. Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. 2 pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas, ya, seperti bela negara, ya, cinta tanah air, ya, kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya, no tawuran, ya, no knalpot brong dan lain sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini, ya, kepada para adik-adik siswa, ya, bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya, ya, di rumah, ya, mendapati situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit, ya, sulit untuk mendapatkan ambulan dan lain sebagainya, ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya, ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan, ya, kepada warga saya, ya, warga kita, ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah, ya. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak, beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarganya sudah nggak makan berapa hari, WA saya, ya,
aktif 24 jam, kita segera ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan. Ya baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk 2 pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Tomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor, yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar Kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, 2 orang ini sempat disembunyikan oleh 1 orang dengan sosok misterius sebelumnya identitasnya. Namun pada hari tadi, pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. 1 orang identitas pria yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan 2 pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu. Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini, apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan 2 orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk 2 orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini? Ya, Rahmat? untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh 2 sekolah yang saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini
ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari 2 orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga 1 pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya 2 orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra, yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan? Ya baik, bisa kami jelaskan. Memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat, saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke rumah sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat, mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran 1 pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya. Ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka, ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP, ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki
gobangnya, ya, alatnya, ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe merupakan Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu, Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka. Teteh mah jangan lagi halangan. Kok mau sebenarnya halangan? Maksudnya ulah nyampe ke mana? Mana geralang? Hah? Ulah kayak mana? Asal nanggian di Melenui. Di Wanung jadinya. Jangan lama-lama. Rumah. Kasih jalan yang buat melayar. Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di dua wilayah berbeda, di mana satu orang di wilayah Lebak, Banten,
serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap 1 orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan 2 pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan, ya, habis ini, ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini. Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara 1 pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Penanganan, ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga
menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap. Ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Pelaku utama penebasan siswa SMK di Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, rupanya adalah seorang residivis. Hingga kini pelaku yang memakai topi kuning tersebut masih dalam pencarian polisi. Seperti diketahui saudara, aksi ketiganya terekam kamera CCTV dan para pelaku, terutama pelaku yang masih buron, tampak mengenakan topi berwarna kuning dan berbonceng tiga pasca melakukan aksi pembacokan terhadap Arya Saputra. Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menerangkan pelaku pembacokan siswa SMK Bogor adalah ASR alias T. Meski berstatus sebagai seorang residivis, namun ASR masih tetap bersekolah. Saat ini ia masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 11. Menurut Bismo, ASR terlibat kasus jambret di usianya yang saat ini masih 17 tahun. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara. Perlu diketahui saudara, ASR alias T adalah sosok yang duduk di paling belakang ketika berboncengan dengan MA dan SA. MA yang juga berusia 17 tahun merupakan pemilik motor yang digunakan saat melakukan aksi pembacokan siswa SMA Bogor di Simpang Pomat. MA juga lah yang menjadi pengendara motor atau duduk memegang kemudi. Selain itu, MA juga lah sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara SA 18 tahun saat melakukan aksi duduk di bagian tengah ketika aksi dilakukan. Menurut Bismo, SA sempat memukul korban menggunakan topinya. Kemudian saudara, di media sosial pun juga telah beredar luas foto orang yang diduga berinisial ASR atau pelaku yang saat ini masih buron. Jika dilihat dari CCTV, disebutkan bahwa ASR ini terlihat jelas mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso masih enggan berkomentar terkait beredarnya foto ASR di media sosial. Kemudian saudara, saat ini kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku yang membunuh Arya Saputra, yakni MA dan SA. Saat penangkapan dilakukan, MA dan SA diketahui sempat mencoba melarikan diri. Mereka berdua ditangkap di kawasan Lebak Banten dan wilayah Kabupaten Bogor. Sementara keberadaan ASR atau T saat ini juga sudah diketahui dan pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk melakukan penangkapan. Kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya. Yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot
ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya, ya, sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9. Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembacokan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Polresta Kota Bogor pada Selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara saudara ASR hingga saat ini masih buron. MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi, dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam, yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas itu adalah eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjambretan di Bogor Tengah. Saat kejadian, memang para pelaku sedang berbonceng 3. MA yang mengendarai, sedangkan SA duduk di tengah, lalu ASR di belakang. Bismo menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi. Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya, dan berhasil kita amankan, ya,
2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan, dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka. Ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP. Ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Nah, kemudian La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'al nomor ini langsung ke handphone saya, WA saya, ya. Aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, juga ditempel di angkot-angkot. Kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, Dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. AS atau Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka hingga harus meregang nyawa. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra sudah tak bisa diselamatkan.
Pasca melakukan aksi tersebut, mereka atau para pelaku yakni MA dan SA langsung kembali ke sekolah. Tadi sangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait dengan aksi tersebut. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan aksi pembacokan di jalanan, tepatnya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam video itu tampak segerombolan anak berseragam SMA hendak menyeberang jalan. Kemudian saudara Arya Saputra, anak SMA ini tiba-tiba diserang oleh anak SMA lain yang mengendarai motor dan langsung menyabetkan senjata tajam hingga membuat seorang korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 3 pria yang mengenakan seragam SMA dan berboncengan. Korban bernama Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1, Kota Bogor. 3 pelaku pembacokan Arya sudah diketahui identitasnya dan 2 orang telah ditangkap. 3 pelaku ini berhasil diidentifikasi oleh kepolisian dari CCTV. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. 2 pelaku ditangkap di wilayah luar Kota Bogor. Sementara itu, kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa ke-9 orang saksi terkait dengan kematian Arya Saputra. Kemudian, saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pun membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Nanti berhentiin baru kita. Saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kemudian membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Meski sudah menangkap 2 pelaku, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ketiga yang hingga kini masih buron. Bismo kemudian mengimbau kepada keluarga, warga, dan rekan-rekan korban di sekolahnya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Bismo meminta agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukumnya. Diketahui saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah disabet senjata tajam saat hendak menyeberang di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bahwa upaya untuk mencegah terkait dengan tawuran, kemudian terkait dengan
berbagai kenakalan, ya, berbagai kejadian seperti Rojali, fenomena kejahatan jalanan, ya, itu sudah dilakukan berulang kali, khususnya yang terakhir oleh Forkopimda jajaran Bogor Kota, ya, dilaksanakan di bulan Januari di lantai 2 Polresta Bogor Kota, waktu itu dengan mengundang 3 pilar, ya, pihak wali kota diwakili Disdik beserta jajaran, kemudian pihak Kodim, ya, kemudian dihadiri oleh jajaran dinas dari pemerintahan Kota Bogor, ya, ada dari Disdik, ya, ada dari DP3A, kemudian hadir pula Dispora, ya, kemudian Satpol PP, ya, dan berbagai pihak pengampu pendidikan seperti KCD, kepala sekolah, guru BK, Satgas pelajar, ya. Kemudian, oh ya, di sini hadir pula di sini kepala Satgas pelajar, ya, Kota Bogor, ya. Kemudian juga mengundang tokoh agama, KNPI juga, tokoh pemuda, ya, dan juga, ya, penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan. Dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Firasat buruk sempat menghinggapi orang tua korban sebelum pelajar asal Kota Bogor Arya Saputra 16 tahun meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Karenanya saat mendengar putra kesayangannya itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diberitakan sebelumnya Arya, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher, bagian kirinya hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa, orang tua angkat Arya Saputra yakni Rujai mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu dirasakannya beberapa jam sebelum Arya Saputra meregang nyawa dibacok oleh orang tak dikenal. Pada hari kejadian yakni hari Jumat, saudara, Rujai merasa badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa sang putra angkat telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya Arya, Rujai sempat tak sadarkan diri.
nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarun wa fihi haqqun wa anna al-ba'sa haqqun wa anna al-hisaba haqqun wa anna syafa'ata najrun fala yubsi'aka. Ya, boleh. Oh, di mana? Di Asia ada. Di baru dulu. Oh, iya. Maret 2023 seperti sebagaimana yang diketahui bahwa Wabna mengalami Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Ada beberapa dari hari ini juga Di kelasnya berarti dua ya sih. Saya kelas hiji gitu. Jalan 42. Selamat malam rekan-rekan TV. Sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyebetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Simpang Kuman. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Teteh mah jangan lagi halangan. Kok mau seberang lagi? kasih jalan yang buat melayar.
Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik. Ini, saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron. Bau juga. Nanti berhentiin baru kita zoom. Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui saudara, Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, saudara, Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berplat F. Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. 2 pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih,
ya kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya upaya untuk melakukan ya pertolongan ya kepada adik-adik kita ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas ya seperti bela negara, ya cinta tanah air, ya kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya kemudian kedisiplinan, ya kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya no tawuran, ya no kenal potbrong dan lain sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini ya kepada para adik-adik siswa ya. Bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya ya di rumah ya mendapati situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit ya. Sulit untuk mendapatkan ambulan dan lain sebagainya ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan ya kepada warga saya ya, warga kita ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak, beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarganya sudah nggak makan berapa hari, WA saya, ya aktif 24 jam, kita segera ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot ya. Angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan. Ya baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk 2 pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Tomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor, yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah
Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, dua orang ini sempat disembunyikan oleh satu orang dengan sosok misterius sebelumnya identitasnya. Namun pada hari tadi pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan dua orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. Satu orang identitas pria yang menyembunyikan dua orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan dua pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu. Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan dua orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk dua orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini? Ya, Rahmat? untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh dua sekolah yang saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari 2 orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga satu pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya 2 orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra, yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu.
Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan. Ya Rahmat. baik, bisa kami jelaskan memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke rumah sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran satu pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya. Ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya.
Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap. Ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka. Ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP. Ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu, Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka. Teteh jangan lagi halangan. Emang sebenarnya halangan. Maksudnya ulah nyampe ke mana?
Kasih jalan yang buat melayar. Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di dua wilayah berbeda, di mana satu orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan dua pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan? Ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini. Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara 1 pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023.
Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Penanganan, ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Pelaku utama penebasan siswa SMK di Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, rupanya adalah seorang residivis. Hingga kini pelaku yang memakai topi kuning tersebut masih dalam pencarian polisi. Seperti diketahui saudara, aksi ketiganya terekam kamera CCTV dan para pelaku, terutama pelaku yang masih buron, tampak mengenakan topi berwarna kuning dan berbonceng 3 pasca melakukan aksi pembacokan terhadap Arya Saputra. Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menerangkan pelaku pembacokan siswa SMK Bogor adalah ASR alias T. Meski berstatus sebagai seorang residivis, namun ASR masih tetap bersekolah. Saat ini ia masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 11. Menurut Bismo, ASR terlibat kasus jambret di usianya yang saat ini masih 17 tahun. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara. Perlu diketahui saudara, ASR alias T adalah sosok yang duduk di paling belakang ketika berboncengan dengan MA dan SA. MA yang juga berusia 17 tahun merupakan pemilik motor yang digunakan saat melakukan aksi pembacokan siswa SMA Bogor di Simpang Pomat. MA juga lah yang menjadi pengendara motor atau duduk memegang kemudi. Selain itu, MA juga lah sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara SA 18 tahun saat melakukan aksi duduk di bagian tengah ketika
aksi dilakukan. Menurut Bismo, SA sempat memukul korban menggunakan topinya. Kemudian saudara, di media sosial pun juga telah beredar luas foto orang yang diduga berinisial ASR atau pelaku yang saat ini masih buron. Jika dilihat dari CCTV, disebutkan bahwa ASR ini terlihat jelas mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso masih enggan berkomentar terkait beredarnya foto ASR di media sosial. Kemudian saudara, saat ini kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku yang membunuh Arya Saputra, yakni MA dan SA. Saat penangkapan dilakukan, MA dan SA diketahui sempat mencoba melarikan diri. Mereka berdua ditangkap di kawasan Lebak Banten dan wilayah Kabupaten Bogor. Sementara keberadaan ASR atau T saat ini juga sudah diketahui dan pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk melakukan penangkapan. Kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya. Yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya, itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9. Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembacokan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Polresta Kota Bogor pada Selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara saudara ASR hingga saat ini masih buron. MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi, dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam, yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas itu adalah eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjambretan di Bogor Tengah. Saat kejadian, memang para pelaku sedang berbonceng 3. MA yang mengendarai, sedangkan SA duduk di tengah, lalu ASR di belakang. Bismo menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi.
Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat. Ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya, dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka, ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP, ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Nah, kemudian La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'al. nomor ini langsung ke handphone saya, WA saya, ya. Aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, juga ditempel di angkot-angkot. Kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini
kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap. Ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, Dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. AS atau Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka hingga harus meregang nyawa. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra sudah tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan aksi tersebut, mereka atau para pelaku yakni MA dan SA langsung kembali ke sekolah. Tadi sangka di sekolah MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait dengan aksi tersebut. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan aksi pembacokan di jalanan, tepatnya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam video itu tampak segerombolan anak berseragam SMA hendak menyeberang jalan. Kemudian saudara Arya Saputra, anak SMA, ini tiba-tiba diserang oleh anak SMA lain yang mengendarai motor dan langsung menyabetkan senjata tajam hingga membuat seorang korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 3 pria yang mengenakan seragam SMA dan berboncengan. Korban bernama Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. 3 pelaku pembacokan Arya sudah diketahui identitasnya dan 2 orang telah ditangkap. 3 pelaku ini berhasil diidentifikasi oleh kepolisian dari CCTV. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. 2 pelaku ditangkap di wilayah luar Kota Bogor. Sementara itu, kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa ke-9 orang saksi terkait dengan kematian Arya Saputra. Kemudian, saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pun membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang.
nanti berhentiin baru kita. Saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kemudian membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Meski sudah menangkap 2 pelaku, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ketiga yang hingga kini masih buron. Bismo kemudian mengimbau kepada keluarga, warga, dan rekan-rekan korban di sekolahnya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Bismo meminta agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukumnya. Diketahui saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah disabet senjata tajam saat hendak menyeberang di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bahwa upaya untuk mencegah terkait dengan tawuran, kemudian terkait dengan berbagai kenakalan, berbagai kejadian seperti Rojali, fenomena kejahatan jalanan, itu sudah dilakukan berulang kali. Khususnya yang terakhir oleh Forkopimda jajaran Bogor Kota dilaksanakan di bulan Januari di lantai 2 Polresta Bogor Kota, waktu itu dengan mengundang 3 pilar, pihak wali kota diwakili Disdik beserta jajaran, kemudian pihak Kodim, kemudian dihadiri oleh jajaran dinas dari pemerintahan Kota Bogor, ada dari Disdik, ada dari DP3A, kemudian hadir pula Dispora, kemudian Satpol PP, dan berbagai pihak pengampu pendidikan seperti KCD, kepala sekolah, guru BK, Satgas Pelajar, kemudian di sini hadir pula di sini Kepala Satgas Pelajar Kota Bogor, kemudian juga mengundang tokoh agama, KNPI juga, tokoh pemuda, dan juga penangkapan terhadap pelaku tawuran, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, SMA, SMP, dengan membagikan nomor aduan saya, Adapun dikandung maksud, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, upaya untuk melakukan pertolongan, kepada adik-adik kita. Dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi. Firasat buruk sempat menghinggapi orang tua korban sebelum pelajar asal Kota Bogor Arya Saputra 16 tahun meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Karenanya saat mendengar putra kesayangannya itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diberitakan sebelumnya Arya, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023.
Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher, bagian kirinya hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa, orang tua angkat Arya Saputra yakni Rujai mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu dirasakannya beberapa jam sebelum Arya Saputra meregang nyawa dibacok oleh orang tak dikenal. Pada hari kejadian yakni hari Jumat, saudara, Rujai merasa badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa sang putra angkat telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya Arya, Rujai sempat tak sadarkan diri. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarun wa fihi haqqun wa annal ba'sa haqqun wa annal hisaba haqqun wa anna syafa'ata najrun fala yubsi'aka. Beda ya, ya, mulai di mana di Asia ada baru lulus. Oh iya deh. Maret 2023 seperti sebagaimana yang diketahui bahwa korban mengalami luka Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ada pagi hari ini juga di kelasnya. Berarti kelas hiji gitu. Jalan 42. Selamat malam rekan-rekan Jombang, sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyabetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Simpang Pomat. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Teteh mah jangan lagi halangan. Kok mau sebenarnya salah itu. Kasih jalan yang buat melayar. Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik. Ini saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron. Tahu juga. Mobil yang nanti berhentiin baru kita zoom. Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui saudara, Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, saudara, Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berpelat F.
Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. Dua pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan. Dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas, ya, seperti bela negara, ya, cinta tanah air, ya, kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya, no tawuran, ya, no knalpot brong dan lain sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini, ya, kepada para adik-adik siswa, ya, bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya, ya, di rumah, ya, mendapat situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit, ya, sulit untuk mendapatkan ambulan dan lain sebagainya, ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya, ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan, ya, kepada warga saya, ya, warga kita, ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak, beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarganya sudah nggak makan berapa hari, WA saya, ya, aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin, ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara, ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot, ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya, ya, sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan. Ya, baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih
buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk dua pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap dua orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor, yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar Kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, dua orang ini sempat disembunyikan oleh satu orang dengan sosok misterius sebelumnya identitasnya. Namun pada hari tadi, pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan dua orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. Satu orang identitas pria yang menyembunyikan dua orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan dua pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu. Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan dua orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk dua orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini? Ya, Rahmat? untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh dua sekolah yang saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari dua orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga satu pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya dua orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah
Sukaraja Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan? Ya Rahmat. baik, bisa kami jelaskan memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke Rumah Sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran satu pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso.
cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat ya, jam 9.30 ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9.30 ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat ya. Nah, kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung ya, mensupport dan juga memberikan informasi ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya ya. Ke sekolahnya ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur ya. Dan berhasil kita amankan ya 2 orang ya, di mana 1 pelaku dewasa ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan ya, menyembunyikan keberadaan tersangka ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP ya. Kemudian untuk yang melakukan ya, yang di bagian depan ya, yang bagian depan itu inisialnya MA ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya ya, alatnya ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe merupakan Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu, Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka.
jangan lagi halangan. Mau sebelah sana. Halangan. Mana ya? Oh. Mau kemana? Oh, sana ulahnya belum kayak mana? Mana? Mana gerhalang? Hah? Ulah kayak mana? Asal nanggal di Melenui. Di Wanung jadinya. Cuma aja lama-lama. Apaan? Cuma. Kasih jalan yang buat melayar. Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di dua wilayah berbeda, di mana satu orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan dua pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini
Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara 1 pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Penanganan, ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Pelaku utama penebasan siswa SMK di Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, rupanya adalah seorang residivis. Hingga kini pelaku yang memakai topi kuning tersebut masih dalam pencarian polisi. Seperti diketahui saudara, aksi ketiganya terekam kamera CCTV dan para pelaku, terutama pelaku yang masih buron, tampak mengenakan topi berwarna kuning dan berbonceng 3 pasca melakukan aksi pembacokan terhadap Arya Saputra. Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menerangkan pelaku pembacokan siswa SMK Bogor adalah ASR alias T. Meski berstatus sebagai seorang residivis, namun ASR masih tetap bersekolah. Saat ini ia masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 11. Menurut Bismo, ASR terlibat kasus jambret di usianya yang saat ini masih 17 tahun. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara.
Perlu diketahui saudara, ASR alias T adalah sosok yang duduk di paling belakang ketika berboncengan dengan MA dan SA. MA yang juga berusia 17 tahun merupakan pemilik motor yang digunakan saat melakukan aksi pembacokan siswa SMA Bogor di Simpang Pomat. MA juga lah yang menjadi pengendara motor atau duduk memegang kemudi. Selain itu, MA juga lah sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara SA 18 tahun saat melakukan aksi duduk di bagian tengah ketika aksi dilakukan. Menurut Bismo, SA sempat memukul korban menggunakan topinya. Kemudian saudara, di media sosial pun juga telah beredar luas foto orang yang diduga berinisial ASR atau pelaku yang saat ini masih buron. Jika dilihat dari CCTV, disebutkan bahwa ASR ini terlihat jelas mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso masih enggan berkomentar terkait beredarnya foto ASR di media sosial. Kemudian saudara, saat ini kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku yang membunuh Arya Saputra, yakni MA dan SA. Saat penangkapan dilakukan, MA dan SA diketahui sempat mencoba melarikan diri. Mereka berdua ditangkap di kawasan Lebak Banten dan wilayah Kabupaten Bogor. Sementara keberadaan ASR atau T saat ini juga sudah diketahui dan pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk melakukan penangkapan. Kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya. Yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya, itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9. Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembacokan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Polresta Kota Bogor pada Selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara saudara ASR hingga saat ini masih buron. MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi, dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam, yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas itu adalah
eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjamretan di Bogor Tengah. Saat kejadian, memang para pelaku sedang berbonceng 3. MA yang mengendarai, sedangkan SA duduk di tengah, lalu ASR di belakang. Bisma menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi. Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat. Ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka. Ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP. Ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Nah, kemudian La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'al. Nomor ini langsung ke handphone saya, WA saya, ya. Aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, juga ditempel di angkot-angkot. Kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah
Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya, dan berhasil kita amankan, ya, Dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. AS atau Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka hingga harus meregang nyawa. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra sudah tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan aksi tersebut, mereka atau para pelaku yakni MA dan SA langsung kembali ke sekolah. Tadi sangka di sekolah MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait dengan aksi tersebut. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan aksi pembacokan di jalanan, tepatnya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam video itu tampak segerombolan anak berseragam SMA hendak menyeberang jalan. Kemudian saudara Arya Saputra, anak SMA, ini tiba-tiba diserang oleh anak SMA lain yang mengendarai motor dan langsung menyabetkan senjata tajam hingga membuat seorang korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 3 pria yang mengenakan seragam SMA dan berboncengan. Korban bernama Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. 3 pelaku pembacokan Arya sudah diketahui identitasnya dan 2 orang telah ditangkap. 3 pelaku ini berhasil diidentifikasi oleh kepolisian dari CCTV. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. 2 pelaku ditangkap di wilayah luar Kota Bogor. Sementara itu, kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa ke-9 orang saksi terkait dengan kematian Arya Saputra. Kemudian, saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran.
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pun membeberkan detik-detik penangkapan. Dua pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Nanti berhentiin baru kita. Saudara, dua orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kemudian membeberkan detik-detik penangkapan. Dua pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Meski sudah menangkap dua pelaku, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ketiga yang hingga kini masih buron. Bismo kemudian mengimbau kepada keluarga, warga, dan rekan-rekan korban di sekolahnya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Bismo meminta agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukumnya. Diketahui saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah disabet senjata tajam saat hendak menyeberang di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bahwa upaya untuk mencegah terkait dengan tawuran, kemudian terkait dengan berbagai kenakalan, berbagai kejadian seperti rojali, fenomena kejahatan jalanan, itu sudah dilakukan berulang kali. Khususnya yang terakhir oleh Forkopimda jajaran Bogor Kota dilaksanakan di bulan Januari di lantai 2 Polresta Bogor Kota, waktu itu dengan mengundang 3 pilar, pihak wali kota diwakili Disdik beserta jajaran, kemudian pihak Kodim, kemudian dihadiri oleh jajaran dinas dari pemerintahan Kota Bogor, ada dari Disdik, ada dari DP3A, kemudian hadir pula Dispora, kemudian Satpol PP, dan berbagai pihak pengampu pendidikan seperti KCD, kepala sekolah, guru BK, Satgas Pelajar, kemudian di sini hadir pula di sini Kepala Satgas Pelajar Kota Bogor, kemudian juga mengundang tokoh agama, KNPI juga, tokoh pemuda, dan juga penangkapan terhadap pelaku tawuran, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, SMA, SMP, dengan membagikan nomor aduan saya, Adapun dikandung maksud, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, upaya untuk melakukan pertolongan, kepada adik-adik kita, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi,
Firasat buruk sempat menghinggapi orang tua korban sebelum pelajar asal Kota Bogor Arya Saputra 16 tahun meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Karenanya saat mendengar putra kesayangannya itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diberitakan sebelumnya Arya, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher, bagian kirinya hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa, orang tua angkat Arya Saputra yakni Rujai mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu dirasakannya beberapa jam sebelum Arya Saputra meregang nyawa dibacok oleh orang tak dikenal. Pada hari kejadian yakni hari Jumat, saudara, Rujai merasa badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa sang putra angkat telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya Arya, Rujai sempat tak sadarkan diri. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarun wa fihi haqqun wa anna al-ba'sa haqqun wa anna al-hisaba haqqun wa anna syafa'ata najrun fala yubsi'aka. Ya, mulai di mana? Di Asia ada. Di baru dulu. Oh iya, Maret 2023 seperti sebagaimana diketahui bahwa korban mengalami luka Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ada korban meninggal hari ini juga.
Selamat malam rekan-rekan TV. Sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Gunung Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyabetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Simpang Kuman. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Tapi mah jangan lagi halangan. Emang sebenarnya sudah naik. Kasih jalan yang buat melayar. Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik. Ini, saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron. Bau juga. Nanti berhentiin baru kita zoom.
Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui Saudara Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, Saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berpelat F. Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. 2 pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas, ya, seperti bela negara, ya, cinta tanah air, ya, kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya, no tawuran, ya, no kenal potbrong dan lain sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini, ya, kepada para adik-adik siswa, ya, bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya, ya, di rumah, ya, mendapat situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit, ya, sulit untuk mendapatkan ambulan dan lain sebagainya, ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya, ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan, ya, kepada warga saya, ya, warga kita, ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak, beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarganya sudah nggak makan berapa hari, WA saya, ya,
aktif 24 jam, kita segera ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan. Ya baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk 2 pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor, yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar Kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, 2 orang ini sempat disembunyikan oleh 1 orang dengan sosok misterius sebelumnya identitasnya. Namun pada hari tadi, pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. 1 orang identitas pria yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan 2 pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu. Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini, apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan 2 orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk 2 orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini? Ya, Rahmat? untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh 2 sekolah yang saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini
ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari 2 orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga 1 pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini, pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya 2 orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin, pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra, yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan? Ya baik, bisa kami jelaskan. Memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat, saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke rumah sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat, mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran 1 pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya. Ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya, dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka, ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP, ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki
gobangnya, ya, alatnya, ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe merupakan Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu, Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka. Tapi mah jangan lagi halangan. Emang sebenarnya sudah itu. Halangan. Maksudnya ulah nyamperin kayak mana? Hah? Ulah kayak mana? Asal nanti di menuin. Diwanung jadinya. Cuma aja lama-lama. Cuma. Kasih jalan yang buat melayar. Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang,
sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di 2 wilayah berbeda, di mana 1 orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap 1 orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan 2 pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan, ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini. Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara 1 pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Penanganan, ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah,
Kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung ya, mensupport dan juga memberikan informasi ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya ya. Ke sekolahnya ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku ya. Pelaku utama penebasan siswa SMK di Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, rupanya adalah seorang residivis. Hingga kini pelaku yang memakai topi kuning tersebut masih dalam pencarian polisi. Seperti diketahui saudara, aksi ketiganya terekam kamera CCTV dan para pelaku, terutama pelaku yang masih buron, tampak mengenakan topi berwarna kuning dan berbonceng 3 pasca melakukan aksi pembacokan terhadap Arya Saputra. Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menerangkan pelaku pembacokan siswa SMK Bogor adalah ASR alias T. Meski berstatus sebagai seorang residivis, namun ASR masih tetap bersekolah. Saat ini ia masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 11. Menurut Bismo, ASR terlibat kasus jambret di usianya yang saat ini masih 17 tahun. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara. Perlu diketahui saudara, ASR alias T adalah sosok yang duduk di paling belakang ketika berboncengan dengan MA dan SA. MA yang juga berusia 17 tahun merupakan pemilik motor yang digunakan saat melakukan aksi pembacokan siswa SMA Bogor di Simpang Pomat. MA juga lah yang menjadi pengendara motor atau duduk memegang kemudi. Selain itu, MA juga lah sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara SA 18 tahun saat melakukan aksi duduk di bagian tengah ketika aksi dilakukan. Menurut Bismo, SA sempat memukul korban menggunakan topinya. Kemudian saudara, di media sosial pun juga telah beredar luas foto orang yang diduga berinisial ASR atau pelaku yang saat ini masih buron. Jika dilihat dari CCTV, disebutkan bahwa ASR ini terlihat jelas mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso masih enggan berkomentar terkait beredarnya foto ASR di media sosial. Kemudian saudara, saat ini kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku yang membunuh Arya Saputra, yakni MA dan SA. Saat penangkapan dilakukan, MA dan SA diketahui sempat mencoba melarikan diri. Mereka berdua ditangkap di kawasan Lebak, Banten dan wilayah Kabupaten Bogor. Sementara keberadaan ASR atau T saat ini juga sudah diketahui dan pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk melakukan penangkapan. Kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya. Yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara, ya,
terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya, ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9. Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembacokan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Polresta Kota Bogor pada Selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara saudara ASR hingga saat ini masih buron. MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi, dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam, yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas itu adalah eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjambretan di Bogor Tengah. Saat kejadian, memang para pelaku sedang berbonceng 3. MA yang mengendarai, sedangkan SA duduk di tengah, lalu ASR di belakang. Bismo menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi. Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru,
apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa? Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan, dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka, ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP, ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Nah, kemudian ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'al. nomor ini langsung ke handphone saya, WA saya, ya. Aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, juga ditempel di angkot-angkot. Kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa? Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. AS atau Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka hingga harus meregang nyawa. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra sudah tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan aksi tersebut, mereka atau para pelaku yakni MA dan SA langsung kembali ke sekolah. Tadi sangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait dengan aksi tersebut. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan aksi pembacokan di jalanan, tepatnya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam video itu tampak segerombolan anak berseragam SMA hendak menyeberang jalan. Kemudian saudara Arya Saputra, anak SMA ini tiba-tiba diserang oleh anak SMA lain yang mengendarai motor dan langsung menyabetkan senjata tajam hingga membuat seorang korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 3 pria yang mengenakan seragam SMA dan berboncengan. Korban bernama Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1, Kota Bogor. 3 pelaku pembacokan Arya sudah diketahui identitasnya dan 2 orang telah ditangkap. 3 pelaku ini berhasil diidentifikasi oleh kepolisian dari CCTV. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. 2 pelaku ditangkap di wilayah luar Kota Bogor. Sementara itu, kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa ke-9 orang saksi terkait dengan kematian Arya Saputra. Kemudian, saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pun membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Nanti berhentiin baru kita. Saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kemudian membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Meski sudah menangkap 2 pelaku, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ketiga yang hingga kini masih buron. Bismo kemudian mengimbau kepada keluarga, warga, dan rekan-rekan korban di sekolahnya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Bismo meminta agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukumnya. Diketahui saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah disabet senjata tajam saat hendak menyeberang di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bahwa upaya untuk mencegah terkait dengan tawuran, kemudian terkait dengan berbagai kenakalan, berbagai kejadian seperti Rojali, fenomena kejahatan jalanan, itu sudah dilakukan berulang kali, khususnya yang terakhir oleh Forkopimda jajaran Bogor Kota, dilaksanakan di bulan Januari di lantai 2 Polresta Bogor Kota, waktu itu dengan mengundang 3 pilar, pihak wali kota diwakili Disdik beserta jajaran, kemudian pihak Kodim, kemudian dihadiri oleh jajaran dinas dari pemerintahan Kota Bogor, ada dari Disdik, ada dari DP3A, kemudian hadir pula Dispora, kemudian Satpol PP, dan berbagai pihak pengampu pendidikan seperti KCD, kepala sekolah, guru BK, Satgas Pelajar, kemudian di sini hadir pula kepala Satgas Pelajar Kota Bogor, kemudian juga mengundang tokoh agama, KNPI juga, tokoh pemuda, dan juga penangkapan terhadap pelaku tawuran, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, SMA, SMP, dengan membagikan nomor aduan saya, Adapun dikandung maksud, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, upaya untuk melakukan pertolongan kepada adik-adik kita, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, Firasat buruk sempat menghinggapi orang tua korban sebelum pelajar asal Kota Bogor Arya Saputra 16 tahun meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Karenanya saat mendengar putra kesayangannya itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diberitakan sebelumnya Arya, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher, bagian kirinya hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa, orang tua angkat Arya Saputra yakni Rujai mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu dirasakannya beberapa jam sebelum Arya Saputra meregang nyawa dibacok oleh orang tak dikenal. Pada hari kejadian yakni hari Jumat, saudara, Rujai merasa badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa sang putra angkat telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya Arya, Rujai sempat tak sadarkan diri.
nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarun wa fihi haqqun wa anna al-ba'sa haqqun wa anna al-hisaba haqqun wa anna syafa'ata najrun fala yubsi'aka. Maret 2023 seperti sebagaimana yang diketahui bahwa korban mengalami luka Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Ada korban yang meninggal hari ini juga. Di kelasnya oh ya sih saya kasih gitu jalan 42. Selamat malam rekan-rekan TV. Sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyabetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Simpang Kuman. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Teteh mah jangan lagi halangan. Kok mau seberang lagi? Kasih jalan yang buat melayar.
Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik. Ini saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron. Di sub, hidung, bau juga. Bener kita ngomong. Mobil yang nanti berhentiin baru kita zoom. Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui saudara, Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, saudara, Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berplat F. Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. 2 pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih,
ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, upaya untuk melakukan ya pertolongan ya kepada adik-adik kita ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas ya, seperti bela negara, ya, cinta tanah air, ya, kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya, no tawuran, ya, no kenal potbrong dan lain sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini ya kepada para adik-adik siswa ya. Bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya ya di rumah ya mendapat situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit ya. Sulit untuk mendapatkan ambulan dan lain sebagainya ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan ya kepada warga saya ya, warga kita ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak, beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarganya sudah nggak makan berapa hari, WA saya, ya, aktif 24 jam, kita segera ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot ya. Angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan. Ya baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk 2 pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Tomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor, yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah
Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, dua orang ini sempat disembunyikan oleh satu orang dengan sosok misterius sebelumnya identitasnya. Namun pada hari tadi pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan dua orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. Satu orang identitas pria yang menyembunyikan dua orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan dua pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu. Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan dua orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk dua orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini? Ya, Rahmat? untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh dua sekolah yang saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari 2 orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga satu pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya 2 orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra, yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu.
Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan. Ya Rahmat. baik, bisa kami jelaskan memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke rumah sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran satu pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat ya, jam 9.30 ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban ya. Saat itu berjalan bersama temannya ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9.30 ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat ya. Nah, kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya.
Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap. Ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka. Ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP. Ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu, Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka. Jangan lagi halangan. Mau sebelah lagi. Maksudnya kalau nyampe kayak mana? Mana geralang? Hah? Belum kayak mana? Asal jalan di Melenui. Tujuannya jadinya. Jangan lama-lama.
Kasih jalan yang buat melayar. Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di dua wilayah berbeda, di mana satu orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan dua pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara satu pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023.
Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Penanganan, ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Pelaku utama penebasan siswa SMK di Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, rupanya adalah seorang residivis. Hingga kini pelaku yang memakai topi kuning tersebut masih dalam pencarian polisi. Seperti diketahui saudara, aksi ketiganya terekam kamera CCTV dan para pelaku, terutama pelaku yang masih buron, tampak mengenakan topi berwarna kuning dan berbonceng 3 pasca melakukan aksi pembacokan terhadap Arya Saputra. Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menerangkan pelaku pembacokan siswa SMK Bogor adalah ASR alias T. Meski berstatus sebagai seorang residivis, namun ASR masih tetap bersekolah. Saat ini ia masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 11. Menurut Bismo, ASR terlibat kasus jambret di usianya yang saat ini masih 17 tahun. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara. Perlu diketahui saudara, ASR alias T adalah sosok yang duduk di paling belakang ketika berboncengan dengan MA dan SA. MA yang juga berusia 17 tahun merupakan pemilik motor yang digunakan saat melakukan aksi pembacokan siswa SMA Bogor di Simpang Pomat. MA juga lah yang menjadi pengendara motor atau duduk memegang kemudi. Selain itu, MA juga lah sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara SA 18 tahun saat melakukan aksi duduk di bagian tengah ketika
aksi dilakukan. Menurut Bismo, SA sempat memukul korban menggunakan topinya. Kemudian saudara, di media sosial pun juga telah beredar luas foto orang yang diduga berinisial ASR atau pelaku yang saat ini masih buron. Jika dilihat dari CCTV, disebutkan bahwa ASR ini terlihat jelas mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso masih enggan berkomentar terkait beredarnya foto ASR di media sosial. Kemudian saudara, saat ini kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku yang membunuh Arya Saputra, yakni MA dan SA. Saat penangkapan dilakukan, MA dan SA diketahui sempat mencoba melarikan diri. Mereka berdua ditangkap di kawasan Lebak Banten dan wilayah Kabupaten Bogor. Sementara keberadaan ASR atau T saat ini juga sudah diketahui dan pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk melakukan penangkapan. Kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya. Yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya, itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9. Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembacokan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Polresta Kota Bogor pada Selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara saudara ASR hingga saat ini masih buron. MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi, dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam, yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas itu adalah eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjambretan di Bogor Tengah. Saat kejadian, memang para pelaku sedang berbonceng 3. MA yang mengendarai, sedangkan SA duduk di tengah, lalu ASR di belakang. Bismo menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi.
Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat. Ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap. Ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka, ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP, ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Nah, kemudian ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'al. Nomor ini langsung ke handphone saya, WA saya, ya. Aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, juga ditempel di angkot-angkot. Kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini
kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap. Ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, Dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. AS atau Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka hingga harus meregang nyawa. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra sudah tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan aksi tersebut, mereka atau para pelaku yakni MA dan SA langsung kembali ke sekolah. Tadi sangka di sekolah MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait dengan aksi tersebut. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan aksi pembacokan di jalanan, tepatnya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam video itu tampak segerombolan anak berseragam SMA hendak menyeberang jalan. Kemudian saudara Arya Saputra, anak SMA ini tiba-tiba diserang oleh anak SMA lain yang mengendarai motor dan langsung menyabetkan senjata tajam hingga membuat seorang korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 3 pria yang mengenakan seragam SMA dan berboncengan. Korban bernama Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. 3 pelaku pembacokan Arya sudah diketahui identitasnya dan 2 orang telah ditangkap. 3 pelaku ini berhasil diidentifikasi oleh kepolisian dari CCTV. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. 2 pelaku ditangkap di wilayah luar Kota Bogor. Sementara itu, kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa ke-9 orang saksi terkait dengan kematian Arya Saputra. Kemudian, saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pun membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang.
nanti berhentiin baru kita. Saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kemudian membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Meski sudah menangkap 2 pelaku, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ketiga yang hingga kini masih buron. Bismo kemudian mengimbau kepada keluarga, warga, dan rekan-rekan korban di sekolahnya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Bismo meminta agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukumnya. Diketahui saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah disabet senjata tajam saat hendak menyeberang di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bahwa upaya untuk mencegah terkait dengan tawuran, kemudian terkait dengan berbagai kenakalan, berbagai kejadian seperti Rojali, fenomena kejahatan jalanan, itu sudah dilakukan berulang kali. Khususnya yang terakhir oleh Forkopimda jajaran Bogor Kota dilaksanakan di bulan Januari di lantai 2 Polresta Bogor Kota, waktu itu dengan mengundang 3 pilar, pihak wali kota diwakili Disdik beserta jajaran, kemudian pihak Kodim, kemudian dihadiri oleh jajaran dinas dari pemerintahan Kota Bogor, ada dari Disdik, ada dari DP3A, kemudian hadir pula Dispora, kemudian Satpol PP, dan berbagai pihak pengampu pendidikan seperti KCD, kepala sekolah, guru BK, Satgas Pelajar, kemudian di sini hadir pula di sini Kepala Satgas Pelajar Kota Bogor, kemudian juga mengundang tokoh agama, KNPI juga, tokoh pemuda, dan juga penangkapan terhadap pelaku tawuran, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, SMA, SMP, dengan membagikan nomor aduan saya, Adapun dikandung maksud, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, upaya untuk melakukan pertolongan, kepada adik-adik kita. Dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi. Firasat buruk sempat menghinggapi orang tua korban sebelum pelajar asal Kota Bogor Arya Saputra 16 tahun meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Karenanya saat mendengar putra kesayangannya itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diberitakan sebelumnya Arya, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023.
Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher, bagian kirinya hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa, orang tua angkat Arya Saputra yakni Rujai mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu dirasakannya beberapa jam sebelum Arya Saputra meregang nyawa dibacok oleh orang tak dikenal. Pada hari kejadian yakni hari Jumat, saudara, Rujai merasa badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa sang putra angkat telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya Arya, Rujai sempat tak sadarkan diri. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarun wa fihi haqqun wa annal ba'sa haqqun wa annal hisaba haqqun wa anna syafa'ata tajrun fala yubsi'aka. Ya, mulai. Oh, di mana? Di Asia ada. Di baru dulu. Oh, ya, deh. Maret 2023 seperti sebagaimana yang diketahui bahwa korban mengalami luka Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ada pagi hari ini juga di kelasnya saya kasih gitu jalan 42. Selamat malam rekan-rekan Jombang, sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyebetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Simpang Pomat. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Teteh mah jangan lagi halangan. Emang seberang sekali. Kasih jalan yang buat melayat. Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik. Ini, saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron. Tahu juga. Nanti berhentiin baru kita zoom. Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui saudara, Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, saudara, Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023.
Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berpelat F. Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. 2 pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas, ya, seperti bela negara, ya, cinta tanah air, ya, kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya, no tawuran, ya, no knalpot brong dan lain sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini, ya, kepada para adik-adik siswa, ya, bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya, ya, di rumah, ya, mendapati situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit, ya, sulit untuk mendapatkan ambulan dan lain sebagainya, ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya, ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan, ya, kepada warga saya, ya, warga kita, ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak, beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarganya sudah nggak makan berapa hari, WA saya, ya, aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin, ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara, ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot, ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya, ya, sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan.
Ya baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk dua pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap dua orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar Kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, dua orang ini sempat disembunyikan oleh satu orang dengan sosok misterius sebelumnya identitasnya. Namun pada hari tadi, pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan dua orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. Satu orang identitas pria yang menyembunyikan dua orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan dua pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu. Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan dua orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk dua orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini? Ya, Rahmat? untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh dua sekolah yang saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari dua orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga satu pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock
terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya dua orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah Sukaraja Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan? Ya baik, bisa kami jelaskan. Memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke rumah sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran satu pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah,
MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat ya, jam 9.30 ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9.30 ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat ya. Nah, kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap. Ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka. Ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP. Ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe merupakan Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu,
Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka. Teteh mah jangan lagi halangan. Emang sebenarnya sudah itu. Halangan. Gimana itu? Oh. Gimana? Oh, zona ulahnya perlu kayak mana? Perlu mana? Mana gerhalang? Hah? Ulah kayak mana? Asalan jadi melenui. Diwanung jadinya. Aja lama-lama. Kasih jalan yang buat melayat. Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di dua wilayah berbeda, di mana satu orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan dua pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya.
nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan, ya, habis ini, ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini. Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara 1 pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Bukan penanganan, ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya.
Pelaku utama penebasan siswa SMK di Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, rupanya adalah seorang residivis. Hingga kini pelaku yang memakai topi kuning tersebut masih dalam pencarian polisi. Seperti diketahui saudara, aksi ketiganya terekam kamera CCTV dan para pelaku, terutama pelaku yang masih buron, tampak mengenakan topi berwarna kuning dan berbonceng tiga pasca melakukan aksi pembacokan terhadap Arya Saputra. Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menerangkan pelaku pembacokan siswa SMK Bogor adalah ASR alias T. Meski berstatus sebagai seorang residivis, namun ASR masih tetap bersekolah. Saat ini ia masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 11. Menurut Bismo, ASR terlibat kasus jambret di usianya yang saat ini masih 17 tahun. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara. Perlu diketahui saudara, ASR alias T adalah sosok yang duduk di paling belakang ketika berboncengan dengan MA dan SA. MA yang juga berusia 17 tahun merupakan pemilik motor yang digunakan saat melakukan aksi pembacokan siswa SMA Bogor di Simpang Pomat. MA juga lah yang menjadi pengendara motor atau duduk memegang kemudi. Selain itu, MA juga lah sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara SA 18 tahun saat melakukan aksi duduk di bagian tengah ketika aksi dilakukan. Menurut Bismo, SA sempat memukul korban menggunakan topinya. Kemudian saudara, di media sosial pun juga telah beredar luas foto orang yang diduga berinisial ASR atau pelaku yang saat ini masih buron. Jika dilihat dari CCTV, disebutkan bahwa ASR ini terlihat jelas mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso masih enggan berkomentar terkait beredarnya foto ASR di media sosial. Kemudian saudara, saat ini kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku yang membunuh Arya Saputra, yakni MA dan SA. Saat penangkapan dilakukan, MA dan SA diketahui sempat mencoba melarikan diri. Mereka berdua ditangkap di kawasan Lebak Banten dan wilayah Kabupaten Bogor. Sementara keberadaan ASR atau T saat ini juga sudah diketahui dan pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk melakukan penangkapan. Kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya. Yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya, itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9.
Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembacokan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Polresta Kota Bogor pada Selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara saudara ASR hingga saat ini masih buron. MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi, dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam, yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya, saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas itu adalah eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjambretan di Bogor Tengah. Saat kejadian, memang para pelaku sedang berbonceng tiga. MA yang mengendarai, sedangkan SA duduk di tengah, lalu ASR di belakang. Bismo menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi. Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka, ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP, ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Nah, kemudian La ilaha illallah
وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن السؤال. Nomor ini langsung ke handphone saya, WA saya, ya. Aktif 24 jam, kita segera ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, juga ditempel di angkot-angkot. Kasus yang terjadi hari Jumat ya, jam 9.30 ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9.30 ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat ya. Nah, kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung ya, mensupport dan juga memberikan informasi ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya ya. Ke sekolahnya ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur ya. Dan berhasil kita amankan ya, Dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. AS atau Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka hingga harus meregang nyawa. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra sudah tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan aksi tersebut, mereka atau para pelaku yakni MA dan SA langsung kembali ke sekolah. Tadi sangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait dengan aksi tersebut. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan aksi pembacokan di jalanan, tepatnya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam video itu tampak segerombolan anak berseragam SMA hendak menyeberang jalan. Kemudian Arya Saputra
Kemudian saudara Arya Saputra, anak SMA, ini tiba-tiba diserang oleh anak SMA lain yang mengendarai motor dan langsung menyabetkan senjata tajam hingga membuat seorang korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 3 pria yang mengenakan seragam SMA dan berboncengan. Korban bernama Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1, Kota Bogor. 3 pelaku pembacokan Arya sudah diketahui identitasnya dan 2 orang telah ditangkap. 3 pelaku ini berhasil diidentifikasi oleh kepolisian dari CCTV. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. 2 pelaku ditangkap di wilayah luar Kota Bogor. Sementara itu kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa ke-9 orang saksi terkait dengan kematian Arya Saputra. Kemudian, saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pun membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Nanti berhentiin baru kita. Saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kemudian membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Meski sudah menangkap 2 pelaku, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ketiga yang hingga kini masih buron. Bismo kemudian mengimbau kepada keluarga, warga, dan rekan-rekan korban di sekolahnya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Bismo meminta agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukumnya. Diketahui saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah disabet senjata tajam saat hendak menyeberang di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bahwa upaya untuk mencegah terkait dengan tawuran, kemudian terkait dengan berbagai kenakalan, berbagai kejadian seperti Rojali, fenomena kejahatan jalanan, itu sudah dilakukan berulang kali. Khususnya yang terakhir oleh Forkopimda jajaran Bogor Kota dilaksanakan di bulan Januari di lantai 2 Polresta Bogor Kota, waktu itu dengan mengundang 3 pilar, pihak wali kota diwakili Disdik beserta jajaran, kemudian pihak Kodim, kemudian dihadiri oleh jajaran dinas dari pemerintahan Kota Bogor, ada dari Disdik, ada dari DP3A, kemudian hadir pula Dispora, kemudian Satpol PP,
dan berbagai pihak pengampu pendidikan seperti KCD, kepala sekolah, guru BK, Satgas Pelajar, ya. Kemudian, oh ya, di sini hadir pula di sini kepala Satgas Pelajar ya, Kota Bogor, ya. Kemudian juga mengundang tokoh agama, KNPI juga, tokoh pemuda, ya. Dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan. Dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Firasat buruk sempat menghinggapi orang tua korban sebelum pelajar asal Kota Bogor Arya Saputra 16 tahun meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Karenanya saat mendengar putra kesayangannya itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diberitakan sebelumnya Arya, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher, bagian kirinya hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa, orang tua angkat Arya Saputra yakni Rujai mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu dirasakannya beberapa jam sebelum Arya Saputra meregang nyawa dibacok oleh orang tak dikenal. Pada hari kejadian yakni hari Jumat, saudara, Rujai merasa badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa sang putra angkat telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya Arya, Rujai sempat tak sadarkan diri. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan, ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarun wa fihi haqqun wa annal ba'sa haqqun wa annal hisaba haqqun wa anna syafa'ata najrun fala yubsi'aka
Di mana? Di Asia ada. Oh iya, Maret 2023 sebagaimana yang diketahui bahwa korban mengalami luka Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ada korban yang menjadi hari ini juga. Di kelasnya. Oh ya sih. Saya kelas biji gitu. Jalan 42. Selamat malam rekan-rekan TV. Sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Gunung Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyebetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Simpang Kuman. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Teteh mah jangan lagi halangan. Emang sebenarnya sudah naik. Kasih jalan yang buat melayat. Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik.
Kini, saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron. Bau juga. Nanti berhentiin baru kita zoom. Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui saudara, Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, saudara, Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berpelat F. Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. 2 pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas, ya, seperti bela negara, ya, cinta tanah air, ya, kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya, no tawuran, ya, no knalpot brong dan lain sebagainya.
sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini ya kepada para adik-adik siswa ya. Bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya ya di rumah ya mendapat situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit ya. Sulit untuk mendapatkan ambulan dan lain sebagainya ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan ya kepada warga saya ya, warga kita ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak, beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarganya sudah nggak makan berapa hari, WA saya, ya, aktif 24 jam, kita segera ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot ya. Angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan. Ya baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk 2 pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Tomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor, yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar Kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, 2 orang ini sempat disembunyikan oleh 1 orang dengan sosok misterius sebelumnya, identitasnya. Namun pada hari tadi, pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. 1 orang identitas pria yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan 2 pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu.
Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan dua orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk dua orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini, Ya, Rahmat? untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh dua sekolah yang saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari 2 orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga satu pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya 2 orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra, yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan? Ya Rahmat. baik, bisa kami jelaskan. Memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat, saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku.
Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke Rumah Sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu Ratu. Baik, baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran satu pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya. Ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan
tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan, dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka, ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP, ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu, Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka. Teteh jangan lagi halangan. Emang sebenarnya sudah itu. Halangan. Maksudnya ulah nyamperin kayak mana?
perginya mah masih kasih jalan yang buat melayat. Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di dua wilayah berbeda, di mana satu orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan dua pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan? Ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini. Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara satu pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Bukan penanganan, ya.
Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat ya, jam 9.30 ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9.30 ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat ya. Nah, kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung ya, mensupport dan juga memberikan informasi ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya ya. Ke sekolahnya ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku ya. Pelaku utama penebasan siswa SMK di Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, rupanya adalah seorang residivis. Hingga kini pelaku yang memakai topi kuning tersebut masih dalam pencarian polisi. Seperti diketahui saudara, aksi ketiganya terekam kamera CCTV dan para pelaku, terutama pelaku yang masih buron, tampak mengenakan topi berwarna kuning dan berbonceng 3 pasca melakukan aksi pembacokan terhadap Arya Saputra. Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menerangkan pelaku pembacokan siswa SMK Bogor adalah ASR alias T. Meski berstatus sebagai seorang residivis, namun ASR masih tetap bersekolah. Saat ini ia masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 11. Menurut Bismo, ASR terlibat kasus jambret di usianya yang saat ini masih 17 tahun. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara. Perlu diketahui saudara, ASR alias T adalah sosok yang duduk di paling belakang ketika berboncengan dengan MA dan SA. MA yang juga berusia 17 tahun merupakan pemilik motor yang digunakan saat melakukan aksi pembacokan siswa SMA Bogor di Simpang Pomat. MA juga lah yang menjadi pengendara motor atau duduk memegang kemudi. Selain itu, MA juga lah sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara SA 18 tahun saat melakukan aksi duduk di bagian tengah ketika aksi dilakukan. Menurut Bismo, SA sempat memukul korban menggunakan topinya. Kemudian saudara, di media sosial pun juga telah beredar luas foto orang yang diduga berinisial ASR atau pelaku yang saat ini masih buron. Jika dilihat dari CCTV, disebutkan bahwa ASR ini terlihat jelas mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso masih enggan berkomentar terkait beredarnya foto ASR di media sosial. Kemudian saudara, saat ini kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku
yang membunuh Arya Saputra, yakni MA dan SA. Saat penangkapan dilakukan, MA dan SA diketahui sempat mencoba melarikan diri. Mereka berdua ditangkap di kawasan Lebak, Banten dan wilayah Kabupaten Bogor. Sementara keberadaan ASR atau T saat ini juga sudah diketahui dan pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk melakukan penangkapan. Kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya. Yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat ya, jam 9.30 ya, itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9. Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembacokan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Polresta Kota Bogor pada Selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara saudara ASR hingga saat ini masih buron. MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi, dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam, yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas itu adalah eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjambretan di Bogor Tengah. Saat kejadian, memang para pelaku sedang berbonceng 3. MA yang mengendarai, sedangkan SA duduk di tengah, lalu ASR di belakang. Bismo menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi. Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat ya. Nah, kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya,
kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap. Ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka. Ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP. Ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Nah, kemudian ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'al. Nomor ini langsung ke handphone saya, WA saya, ya. Aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, juga ditempel di angkot-angkot. Kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2
Dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. AS atau Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka hingga harus meregang nyawa. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra sudah tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan aksi tersebut, mereka atau para pelaku yakni MA dan SA langsung kembali ke sekolah. Tadi sangka di sekolah MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait dengan aksi tersebut. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan aksi pembacokan di jalanan, tepatnya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam video itu tampak segerombolan anak berseragam SMA hendak menyeberang jalan. Kemudian saudara Arya Saputra, anak SMA ini tiba-tiba diserang oleh anak SMA lain yang mengendarai motor dan langsung menyabetkan senjata tajam hingga membuat seorang korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 3 pria yang mengenakan seragam SMA dan berboncengan. Korban bernama Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. 3 pelaku pembacokan Arya sudah diketahui identitasnya dan 2 orang telah ditangkap. 3 pelaku ini berhasil diidentifikasi oleh kepolisian dari CCTV. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. 2 pelaku ditangkap di wilayah luar Kota Bogor. Sementara itu, kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa ke-9 orang saksi terkait dengan kematian Arya Saputra. Kemudian, saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pun membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Nanti berhentiin baru kita. Saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kemudian membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang.
Meski sudah menangkap 2 pelaku, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ketiga yang hingga kini masih buron. Bismo kemudian mengimbau kepada keluarga, warga, dan rekan-rekan korban di sekolahnya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Bismo meminta agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukumnya. Diketahui saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah disabet senjata tajam saat hendak menyeberang di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bahwa upaya untuk mencegah terkait dengan tawuran, kemudian terkait dengan berbagai kenakalan, berbagai kejadian seperti Rojali, fenomena kejahatan jalanan, itu sudah dilakukan berulang kali. Khususnya yang terakhir oleh Forkopimda jajaran Bogor Kota dilaksanakan di bulan Januari di lantai 2 Polresta Bogor Kota, waktu itu dengan mengundang 3 pilar, pihak wali kota diwakili Disdik beserta jajaran, kemudian pihak Kodim, kemudian dihadiri oleh jajaran dinas dari pemerintahan Kota Bogor, ada dari Disdik, ada dari DP3A, kemudian hadir pula Dispora, kemudian Satpol PP, dan berbagai pihak pengampu pendidikan seperti KCD, kepala sekolah, guru BK, Satgas Pelajar, kemudian di sini hadir pula Kepala Satgas Pelajar Kota Bogor, kemudian juga mengundang tokoh agama, KNPI juga, tokoh pemuda, dan juga penangkapan terhadap pelaku tawuran, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, SMA, SMP, dengan membagikan nomor aduan saya, Adapun dikandung maksud, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, upaya untuk melakukan pertolongan, kepada adik-adik kita. Dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, Firasat buruk sempat menghinggapi orang tua korban sebelum pelajar asal Kota Bogor Arya Saputra 16 tahun meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Karenanya saat mendengar putra kesayangannya itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diberitakan sebelumnya Arya, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher, bagian kirinya hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa,
orang tua angkat Arya Saputra yakni Rujai mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu dirasakannya beberapa jam sebelum Arya Saputra meregang nyawa dibacok oleh orang tak dikenal. Pada hari kejadian yakni hari Jumat, saudara, Rujai merasa badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa sang putra angkat telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya Arya, Rujai sempat tak sadarkan diri. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarun wa fihi haqqun wa annal ba'sa haqqun wa annal hisaba haqqun wa anna syafa'ata sakirun fala yubsi'aka. Gimana di Asia ada baru dulu. Oh iya deh. Maret 2023 seperti sebagaimana yang diketahui bahwa korban mengalami luka Kecamatan Sukaranya, Kabupaten Bogor. Ada korban pagi hari ini juga di kelas ya kelas ini gitu jalan 42. Selamat malam rekan-rekan TV. Sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyebetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Simpang Kuman. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
jangan lagi halangan. Kok mau sebenarnya? Kasih jalan yang buat melayat. Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik. Ini saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron. Tahu juga. Nanti berhentiin baru kita zoom. Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui saudara, Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, saudara, Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berplat F.
Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. Dua pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan. Dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, ya dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas, ya, seperti bela negara, ya, cinta tanah air, ya, kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya, no tawuran, ya, no knalpot brong dan lain sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini, ya, kepada para adik-adik siswa, ya, bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya, ya, di rumah, ya, mendapat situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit, ya, sulit untuk mendapatkan ambulan dan lain sebagainya, ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya, ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan, ya, kepada warga saya, ya, warga kita, ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak, beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarga sudah nggak makan berapa hari, WA saya, ya, aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin, ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara, ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot, ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya, ya, sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan. Ya, baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih
buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk dua pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap dua orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor, yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar Kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, dua orang ini sempat disembunyikan oleh satu orang dengan sosok misterius sebelumnya identitasnya. Namun pada hari tadi, pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan dua orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. Satu orang identitas pria yang menyembunyikan dua orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan dua pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu. Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan dua orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk dua orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini? Ya, Rahmat? untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh dua sekolah yang saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari dua orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga satu pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya dua orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah
Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan? Ya baik, bisa kami jelaskan memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke rumah sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran satu pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso.
cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat ya, jam 9.30 ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9.30 ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat ya. Nah, kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung ya, mensupport dan juga memberikan informasi ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya ya. Ke sekolahnya ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur ya. Dan berhasil kita amankan ya 2 orang ya, di mana 1 pelaku dewasa ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan ya, menyembunyikan keberadaan tersangka ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP ya. Kemudian untuk yang melakukan ya, yang di bagian depan ya, yang bagian depan itu inisialnya MA ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya ya, alatnya ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe merupakan Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu, Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka.
Teteh mah jangan lagi halangan. Kok mau sebenarnya halangan? Maksudnya ulah nyampe ke mana? Mana geralang? Hah? Ulah kayak mana? Asal nanggian di Melenui. Di Wanung jadinya. Jangan lama-lama. Rumah. Kasih jalan yang buat melayat. Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di dua wilayah berbeda, di mana satu orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan dua pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini
Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara 1 pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Penanganan, ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Pelaku utama penebasan siswa SMK di Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, rupanya adalah seorang residivis. Hingga kini pelaku yang memakai topi kuning tersebut masih dalam pencarian polisi. Seperti diketahui saudara, aksi ketiganya terekam kamera CCTV dan para pelaku, terutama pelaku yang masih buron, tampak mengenakan topi berwarna kuning dan berbonceng 3 pasca melakukan aksi pembacokan terhadap Arya Saputra. Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menerangkan pelaku pembacokan siswa SMK Bogor adalah ASR alias T. Meski berstatus sebagai seorang residivis, namun ASR masih tetap bersekolah. Saat ini ia masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 11. Menurut Bismo, ASR terlibat kasus jambret di usianya yang saat ini masih 17 tahun. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara.
Perlu diketahui saudara, ASR alias T adalah sosok yang duduk di paling belakang ketika berboncengan dengan MA dan SA. MA yang juga berusia 17 tahun merupakan pemilik motor yang digunakan saat melakukan aksi pembacokan siswa SMA Bogor di Simpang Pomat. MA juga lah yang menjadi pengendara motor atau duduk memegang kemudi. Selain itu, MA juga lah sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara SA 18 tahun saat melakukan aksi duduk di bagian tengah ketika aksi dilakukan. Menurut Bismo, SA sempat memukul korban menggunakan topinya. Kemudian saudara, di media sosial pun juga telah beredar luas foto orang yang diduga berinisial ASR atau pelaku yang saat ini masih buron. Jika dilihat dari CCTV, disebutkan bahwa ASR ini terlihat jelas mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso masih enggan berkomentar terkait beredarnya foto ASR di media sosial. Kemudian saudara, saat ini kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku yang membunuh Arya Saputra yakni MA dan SA. Saat penangkapan dilakukan, MA dan SA diketahui sempat mencoba melarikan diri. Mereka berdua ditangkap di kawasan Lebak Banten dan wilayah Kabupaten Bogor. Sementara keberadaan ASR atau T saat ini juga sudah diketahui dan pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk melakukan penangkapan. Kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya. Yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya. Ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya, itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, jam 9.30 itu terhadap korban ya, saat itu berjalan bersama temannya ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah ya, jam 9. Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembacokan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Polresta Kota Bogor pada Selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara saudara ASR hingga saat ini masih buron. MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi, dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas itu adalah
eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjambretan di Bogor Tengah. Saat kejadian, memang para pelaku sedang berbonceng 3. MA yang mengendarai, sedangkan SA duduk di tengah, lalu ASR di belakang. Bisma menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi. Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat. Ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap. Ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka. Ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP. Ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Nah, kemudian La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'al. Nomor ini langsung ke handphone saya, WA saya, ya. Aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, juga ditempel di angkot-angkot. Kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah
Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya, dan berhasil kita amankan, ya, Dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. AS atau Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka hingga harus meregang nyawa. Belum sempat mendapat pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra sudah tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan aksi tersebut, mereka atau para pelaku yakni MA dan SA langsung kembali ke sekolah. Tadi sangka di sekolah MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait dengan aksi tersebut. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan aksi pembacokan di jalanan, tepatnya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam video itu tampak segerombolan anak berseragam SMA hendak menyeberang jalan. Kemudian saudara Arya Saputra, anak SMA, ini tiba-tiba diserang oleh anak SMA lain yang mengendarai motor dan langsung menyabetkan senjata tajam hingga membuat seorang korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 3 pria yang mengenakan seragam SMA dan berboncengan. Korban bernama Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. 3 pelaku pembacokan Arya sudah diketahui identitasnya dan 2 orang telah ditangkap. 3 pelaku ini berhasil diidentifikasi oleh kepolisian dari CCTV. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. 2 pelaku ditangkap di wilayah luar Kota Bogor. Sementara itu, kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa ke-9 orang saksi terkait dengan kematian Arya Saputra. Kemudian, saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran.
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pun membeberkan detik-detik penangkapan. Dua pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Nanti berhentiin baru kita. Saudara, dua orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kemudian membeberkan detik-detik penangkapan. Dua pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Meski sudah menangkap dua pelaku, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ketiga yang hingga kini masih buron. Bismo kemudian mengimbau kepada keluarga, warga, dan rekan-rekan korban di sekolahnya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Bismo meminta agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukumnya. Diketahui saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah disabet senjata tajam saat hendak menyeberang di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bahwa upaya untuk mencegah terkait dengan tawuran, kemudian terkait dengan berbagai kenakalan, berbagai kejadian seperti Rojali, fenomena kejahatan jalanan, itu sudah dilakukan berulang kali. Khususnya yang terakhir oleh Forkopimda jajaran Bogor Kota dilaksanakan di bulan Januari di lantai 2 Polresta Bogor Kota, waktu itu dengan mengundang 3 pilar, pihak wali kota diwakili Disdik beserta jajaran, kemudian pihak Kodim, kemudian dihadiri oleh jajaran dinas dari pemerintahan Kota Bogor, ada dari Disdik, ada dari DP3A, kemudian hadir pula Dispora, kemudian Satpol PP, dan berbagai pihak pengampu pendidikan seperti KCD, kepala sekolah, guru BK, Satgas Pelajar, kemudian di sini hadir pula di sini Kepala Satgas Pelajar Kota Bogor, kemudian juga mengundang tokoh agama, KNPI juga, tokoh pemuda, dan juga penangkapan terhadap pelaku tawuran, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, SMA, SMP, dengan membagikan nomor aduan saya, Adapun dikandung maksud, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, upaya untuk melakukan pertolongan, kepada adik-adik kita. Dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi,
hidung masih bau juga. Firasat buruk sempat menghinggapi orang tua korban sebelum pelajar asal Kota Bogor Arya Saputra 16 tahun meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Karenanya saat mendengar putra kesayangannya itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diberitakan sebelumnya Arya, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher, bagian kirinya hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa, orang tua angkat Arya Saputra yakni Rujai mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu dirasakannya beberapa jam sebelum Arya Saputra meregang nyawa dibacok oleh orang tak dikenal. Pada hari kejadian yakni hari Jumat, saudara, Rujai merasa badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa sang putra angkat telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya Arya, Rujai sempat tak sadarkan diri. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan? Ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarun wa qila fi haqqun wa anna al-ba'sa haqqun wa anna al-hisaba haqqun wa anna syafa'ata tajrun fala yubsi'aka. Ya, mulai oh di mana di Asia ada di baru dulu. Oh ya, Maret 2023 seperti sebagaimana yang diketahui bahwa korban mengalami luka Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ada pagi hari ini juga
Selamat malam rekan-rekan TV, sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Banyumas Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyebetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Simpang Kuman. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Teteh mah jangan lagi halangan. Mau sebenarnya sekali. Kasih jalan yang buat melayat. Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik. Ini, saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron. Bau juga. Nanti berhentiin baru kita zoom.
Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui Saudara Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, Saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berpelat F. Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. 2 pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas, ya, seperti bela negara, ya, cinta tanah air, ya, kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya, no tawuran, ya, no knalpot brong dan lain sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini, ya, kepada para adik-adik siswa, ya, bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya, ya, di rumah, ya, mendapat situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit, ya, sulit untuk mendapatkan ambulan dan lain sebagainya, ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya, ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan, ya, kepada warga saya, ya, warga kita, ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak, beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarganya sudah nggak makan berapa hari, WA saya, ya,
aktif 24 jam, kita segera ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot ya. Angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan. Ya baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk 2 pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor, yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar Kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, 2 orang ini sempat disembunyikan oleh 1 orang dengan sosok misterius sebelumnya identitasnya. Namun pada hari tadi, pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. 1 orang identitas pria yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan 2 pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu. Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini, apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan 2 orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk 2 orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini? Ya, untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh 2 sekolah yang saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini
ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari 2 orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga 1 pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya 2 orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra, yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan? Ya baik, bisa kami jelaskan. Memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat, saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke Rumah Sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat, mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran 1 pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya. Ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya, dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka, ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP, ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki
gobangnya, ya, alatnya, ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe merupakan salah Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu, Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka. Katanya jangan lagi halangan. Emang sebenarnya sudah itu. Halangan. Kemana? Oh, sana ulahnya perlu kayak mana? Mana berhalang? Hah? Ulah kayak mana? Asal nanti di melenui. Di Bandung jadinya. Jangan lama-lama. Kasih jalan yang buat melayat. Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di dua wilayah berbeda, di mana satu orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan dua pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan, ya, habis ini, ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini. Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara 1 pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Bukan penanganan, ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan
ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban. Ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh. Ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC. Ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap. Ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku. Ya. Pelaku utama penebasan siswa SMK di Bogor, tepatnya di Simpang Pomat, rupanya adalah seorang residivis. Hingga kini pelaku yang memakai topi kuning tersebut masih dalam pencarian polisi. Seperti diketahui saudara, aksi ketiganya terekam kamera CCTV dan para pelaku, terutama pelaku yang masih buron, tampak mengenakan topi berwarna kuning dan berbonceng 3 pasca melakukan aksi pembacokan terhadap Arya Saputra. Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menerangkan pelaku pembacokan siswa SMK Bogor adalah ASR alias T. Meski berstatus sebagai seorang residivis, namun ASR masih tetap bersekolah. Saat ini ia masih bersekolah dan duduk di bangku kelas 11. Menurut Bismo, ASR terlibat kasus jambret di usianya yang saat ini masih 17 tahun. Hanya saja ia belum menerangkan berapa lama ASR pernah mendekam di penjara. Perlu diketahui saudara, ASR alias T adalah sosok yang duduk di paling belakang ketika berboncengan dengan MA dan SA. MA yang juga berusia 17 tahun merupakan pemilik motor yang digunakan saat melakukan aksi pembacokan siswa SMA Bogor di Simpang Pomat. MA juga lah yang menjadi pengendara motor atau duduk memegang kemudi. Selain itu, MA juga lah sebagai pemilik senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara SA 18 tahun saat melakukan aksi duduk di bagian tengah ketika aksi dilakukan. Menurut Bismo, SA sempat memukul korban menggunakan topinya. Kemudian saudara, di media sosial pun juga telah beredar luas foto orang yang diduga berinisial ASR atau pelaku yang saat ini masih buron. Jika dilihat dari CCTV, disebutkan bahwa ASR ini terlihat jelas mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso masih enggan berkomentar terkait beredarnya foto ASR di media sosial. Kemudian saudara, saat ini kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku yang membunuh Arya Saputra, yakni MA dan SA. Saat penangkapan dilakukan, MA dan SA diketahui sempat mencoba melarikan diri. Mereka berdua ditangkap di kawasan Lebak, Banten dan wilayah Kabupaten Bogor. Sementara keberadaan ASR atau T saat ini juga sudah diketahui dan pihak kepolisian saat ini masih berupaya untuk melakukan penangkapan. Kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, ya, dan lain sebagainya. Yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara, ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya, ya.
sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9. Saudara, setelah ditangkap, kini terkuak peranan pelaku pembacokan Arya Saputra 16 tahun, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, berinisial MA 17 tahun, ASR 17 tahun, dan SA 18 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, dalam keterangan persnya di Polresta Kota Bogor pada Selasa 14 Maret 2023. Pantauannya, saudara, saat konferensi pers berlangsung, MA dan SA yang sudah ditangkap hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Sementara saudara ASR hingga saat ini masih buron. MA merupakan pemilik sepeda motor serta pedang yang dipakai untuk beraksi, dan aksinya tersebut menewaskan Arya Saputra. Sedangkan untuk SA merupakan orang yang membuang barang bukti atau senjata tajam, yakni pedang yang telah digunakan untuk melakukan aksinya. Selanjutnya saudara, pelaku utama yang saat ini masih buron yakni ASR. Remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas itu adalah eksekutor pembacokan Arya Saputra. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. ASR pernah terlibat kasus penjamretan di Bogor Tengah. Saat kejadian, memang para pelaku sedang berbonceng 3. MA yang mengendarai, sedangkan SA duduk di tengah, lalu ASR di belakang. Bismo menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tidak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku berinisial MA merupakan milik pribadi. Setelah melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Meski begitu, saat ini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan pidana belasan tahun. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2
orang, ya, di mana satu pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan satu belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan, dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka. Ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP. Ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki gobangnya, ya, alatnya, ya. Nah, kemudian ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'al. nomor ini langsung ke handphone saya, WA saya, ya. Aktif 24 jam, kita segera, ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras, juga ditempel di angkot-angkot. Kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya. Berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya. Ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. AS atau Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah. Desa SMA ini tiba-tiba diserang oleh anak SMA lain yang mengendarai motor dan langsung menyabetkan senjata tajam hingga membuat seorang korban terjatuh bersimbah darah dan meninggal dunia. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah 3 pria yang mengenakan seragam SMA dan berboncengan. Korban bernama Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor.
3 pelaku pembacokan area sudah diketahui identitasnya dan 2 orang telah ditangkap. 3 pelaku ini berhasil diidentifikasi oleh kepolisian dari CCTV. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. 2 pelaku ditangkap di wilayah luar Kota Bogor. Sementara itu kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk segera menangkap pelaku. Sejauh ini, polisi telah memeriksa ke-9 orang saksi terkait dengan kematian Arya Saputra. Kemudian, saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso pun membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Nanti berhentiin baru kita. Saudara, 2 orang terduga pelaku yang menewaskan pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berhasil ditangkap. Keduanya ditangkap di luar Kota Bogor setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kemudian membeberkan detik-detik penangkapan. 2 pelaku ditangkap saat dini hari dan sempat disembunyikan oleh seseorang. Meski sudah menangkap 2 pelaku, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ketiga yang hingga kini masih buron. Bismo kemudian mengimbau kepada keluarga, warga, dan rekan-rekan korban di sekolahnya untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Bismo meminta agar kasus ini diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukumnya. Diketahui saudara, Arya Saputra meninggal dunia setelah disabet senjata tajam saat hendak menyeberang di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bahwa upaya untuk mencegah terkait dengan tawuran, kemudian terkait dengan berbagai kenakalan, berbagai kejadian seperti Rojali, fenomena kejahatan jalanan, itu sudah dilakukan berulang kali. Khususnya yang terakhir oleh Forkopimda jajaran Bogor Kota dilaksanakan di bulan Januari di lantai 2 Polresta Bogor Kota, waktu itu dengan mengundang 3 pilar, pihak wali kota diwakili Disdik beserta jajaran, kemudian pihak Kodim, kemudian dihadiri oleh jajaran dinas dari pemerintahan Kota Bogor, ada dari Disdik, ada dari DP3A, kemudian hadir pula Dispora, kemudian Satpol PP, dan berbagai pihak pengampu pendidikan seperti KCD, kepala sekolah, guru BK, Satgas Pelajar, kemudian di sini hadir pula Kepala Satgas Pelajar Kota Bogor, kemudian juga mengundang tokoh agama, KNPI juga, tokoh pemuda, dan juga penangkapan terhadap pelaku tawuran
tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan. Dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Firasat buruk sempat menghinggapi orang tua korban sebelum pelajar asal Kota Bogor Arya Saputra 16 tahun meninggal dunia akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Karenanya saat mendengar putra kesayangannya itu meregang nyawa secara tragis, mereka pun histeris. Diberitakan sebelumnya Arya, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher, bagian kirinya hingga meregang nyawa. Mendengar kabar anaknya sudah tak bernyawa, orang tua angkat Arya Saputra yakni Rujai mengurai curhatan. Ternyata sebelumnya Rujai sempat memiliki firasat buruk. Hal itu dirasakannya beberapa jam sebelum Arya Saputra meregang nyawa dibacok oleh orang tak dikenal. Pada hari kejadian yakni hari Jumat, saudara, Rujai merasa badannya lemas tanpa sebab. Tak disangka beberapa jam setelah merasa tak berdaya, Rujai syok mendapat kabar bahwa sang putra angkat telah tiada. Saat menerima kabar awal meninggalnya Arya, Rujai sempat tak sadarkan diri. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan, ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna 'adzabahu haqqun wa anna su'ala munkarun wa fihi haqqun wa annal ba'sa haqqun wa annal hisaba haqqun wa anna syafa'ata sakirun fala yubsi'aka.
2023 seperti sebagaimana yang diketahui bahwa korban mengalami luka Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Ada beberapa dari hari ini juga di kelas oh ya sih saya kelas hiji gitu jalan 42. Selamat malam rekan-rekan TV. Sekarang udah menyaksikan siaran langsung dari Bogor. Malam ini saya sedang berada di sekitaran kediaman salah satu pelajar yang meninggal dunia setelah menjadi korban penyabetan menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Simpang Kuman. Dan ini adalah kondisi sekitaran kediaman almarhum di wilayah Ciriung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Tapi mah jangan lagi halangan. Kok mau sebenarnya sekali. Kasih jalan yang buat melayar. Setelah Arya Saputra meninggal dunia, dada ayah angkat Rujai dipenuhi perasaan sesak. Sambil menahan kesedihan yang memuncak, Rujai mengenang kata-kata terakhir korban. Kini ucapan almarhum hanya bisa dikenang oleh Rujai sebagai kenangan terakhir. 2 hari sebelum insiden pembacokan, Arya Saputra sempat mengurai cita-citanya. Arya sempat menyebut dirinya ingin membeli mobil. Selain itu, Arya juga sempat menyebut bercita-cita akan menjadi arsitek agar bisa merenovasi rumahnya yang saat ini hanya beratap bambu dan triplek. Arya pun pernah menyampaikan kepada sang ayah bahwa berjanji akan memperbaiki rumah yang mereka tinggali untuk menjadi lebih baik. Ini saudara, kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku pembacokan Arya Saputra. Meski begitu, kepolisian masih berusaha mengejar 1 orang pelaku pembacokan yang hingga kini masih buron. Tahu juga.
nanti berhentiin baru kita zoom. Pelaku pembacokan pelajar SMK di Simpang Pomat, Kota Bogor kini telah berhasil ditangkap oleh polisi. Dari 3 pelaku, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku yang juga merupakan pelajar SMA. Seperti diketahui Saudara Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor. Rupanya pelaku yang hilang dari rumahnya di Bogor ini disembunyikan oleh sosok misterius. Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku pembacokan terhadap AS. Pelaku disembunyikan oleh sosok misterius yang kini juga telah ditangkap oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengurai fakta kasus pembacokan yang membuat nyawa pelajar SMK Bina Warga 1 itu melayang, termasuk menyebutkan dugaan motif para pelaku tega menghabisi nyawa sosok tak bersalah. Untuk diketahui, Saudara Arya Saputra meninggal dunia setelah dibacok oleh sosok tak dikenal saat tengah melewati lampu merah Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Terekam CCTV, ternyata Arya Saputra dibacok oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih berplat F. Perihal aksi kejamnya tersebut, para pelaku belak-belakan kepada polisi setelah diciduk. 2 pelaku yakni berinisial MA dan SA mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari-cari sang provokator yang tidak kunjung ketemu. Ya, dan juga ya penangkapan terhadap pelaku tawuran, ya, membawa senjata tajam dan lain sebagainya. Ya, kegiatan itu secara simultan kita lakukan, dan juga kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya, SMA, SMP, ya, dengan membagikan nomor aduan saya, ya. Nah, adapun dikandung maksud, ya, saya beserta jajaran Kapolsek, Kasat, Kabak, Kasih, ya, kunjungan ke sekolah-sekolah tersebut sebagai upaya jemput bola, ya, upaya untuk melakukan, ya, pertolongan, ya, kepada adik-adik kita, ya, dan juga para kepala sekolah dan guru-guru untuk kita menjalin komunikasi, ya. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan pesan Kamtibmas, ya, seperti bela negara, ya, cinta tanah air, ya, kemudian menghormati yang tua, menghargai yang muda, ya, kemudian kedisiplinan, ya, kemudian pesan Kamtibmas untuk hindari narkoba, ya, no tawuran, ya, no knalpot brong dan lain sebagainya. Kita juga menyampaikan nomor aduan ini, ya, kepada para adik-adik siswa, ya, bisa menghubungi nomor ini ketika misalnya, ya, di rumah, ya, mendapat situasi darurat yang harus buru-buru ke rumah sakit, ya, sulit untuk mendapatkan ambulan dan lain sebagainya, ya, bisa menghubungi mobil patroli atau menghubungi nomor ini langsung ke handphone saya, ya, sehingga mobil patroli saya bisa segera saya arahkan ke alamat penelpon tersebut untuk memberikan bantuan pelayanan, ya, kepada warga saya, ya, warga kita, ya. Juga misalnya di tengah malam ada yang takut pulang, khawatir, bisa menelpon nomor ini untuk didampingi atau dikawal atau masuk ke dalam mobil patroli untuk diantar sampai ke rumah. Bisa juga misalnya bagi yang kondisi keterbatasan, Pak,
beras saya habis di rumah, ibu saya atau keluarganya sudah nggak makan berapa hari. WA saya, ya, aktif 24 jam, kita segera ya, kirim bantuan apa yang kita mampu. Kita kirim beras ya, dan lain sebagainya yang kita punya, yang kita mampu semaksimal mungkin. Ya. Jadi ini sebagai bukti hadirnya negara ya, terhadap seluruh masyarakat Kota Bogor. Kita juga tempel ini di semua fasilitas pelayanan publik sebagai bukti kontrol. Juga ditempel di angkot-angkot. Ya, angkot-angkot itu saya tempel di pintu-pintunya ya. Sebagai kalau misalnya ada aduan masyarakat terhadap pemalakan, ya, pemerasan dan lain sebagainya, dan juga mungkin berdekatan dengan lokasi tawuran, bisa menghubungi nomor ini supaya kita. Baik, saudara, terkait dengan aksi pembacokan Arya Saputra yang dilakukan oleh 3 orang pelaku di Bogor, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bogor. Sudah ada Rahmat di sana. Selamat sore, Rahmat. Ya, selamat sore, Ratu. Baik, Rahmat, ini terkait dengan penangkapan 2 pelaku. Ini tadi dikabarkan ada 3 pelaku dalam kasus pembacokan Arya Saputra ini, namun baru 2 yang ditangkap. Kemudian mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak kepolisian progresnya terkait dengan pengejaran pelaku yang saat ini masih buron. Silakan. Ya, baik, Ratu, dapat kami sampaikan bahwasanya untuk progres yang dilakukan pihak Polresta Bogor Kota terkait kejadian naas yang menimpa pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini, saat ini Polresta Bogor Kota terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang masih buron dengan inisial ASR. ASR ini diketahui memiliki peran sebagai eksekutor utama yang membacok pelajar asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor ini. Namun terkait keberadaan dari ASR ini yang masih buron, pihak Polresta Bogor Kota masih belum bisa membeberkan secara detail. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk 2 pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, yakni MA dan juga SA, ini kabarnya juga sebelum ditangkap sempat disembunyikan oleh sosok misterius begitu yang masih juga belum diungkap ke publik. Ini apakah mungkin pelaku yang masih buron ini juga disembunyikan begitu? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Rahmat? Untuk memang seperti informasi yang beredar semenjak hari kemarin, pihak Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan aksi kejinya di Simpang Tomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor tersebut. Namun sebelum ditangkap di wilayah luar Kota Bogor, yang dalam hal ini kami sudah mengetahui lokasinya, yakni berada di wilayah Lebak, Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Babakan, Madang. Namun saat ditangkap di luar Kota Bogor, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, 2 orang ini sempat disembunyikan oleh 1 orang dengan sosok misterius sebelumnya identitasnya. Namun pada hari tadi, pihak kepolisian sudah berhasil ataupun menguak identitas dari orang yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini di wilayah Lebak dan wilayah Babakan, Madang. 1 orang identitas pria yang menyembunyikan 2 orang pelaku ini merupakan masih satu tongkrongan ataupun masih satu sekolahan dengan 2 pelaku yang memang identitasnya semua masih dalam status pelajar. Begitu, Ratu. Baik, untuk motifnya sendiri terkait dengan pembacokan yang terjadi di Simpang Pomat ini, apakah sudah diungkap juga oleh pihak kepolisian, Rahmat? Ya, baik, untuk motif memang sudah berhasil diungkap secara detail oleh pihak kepolisian pada hari tadi, yang memang di mana pada hari tadi juga ketiga orang pelaku dengan 2 orang pelaku utama diungkap, dirilis di Mako Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk 2 orang ini merupakan seorang pelajar. Begitu, Ratu. Baik, kemudian untuk motif tadi juga sempat ada informasi yang menyebutkan bahwa ada pihak yang melakukan provokasi, namun para pelaku sempat mencari sosok tersebut tapi tak ketemu, akhirnya melakukan aksi acak begitu. Apakah memang betul motifnya ini? Ya, Rahmat? untuk motifnya memang seperti itu. Jadi kejadian ini memang dipicu oleh 2 sekolah yang
saling bersih tegang melalui laman media sosial Instagram berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian. Jadi SMK Bina Warga dengan sekolah para pelaku ini ada oknum pelajar yang memang memprovokasi kejadian ini, di mana dalam provokasi tersebut untuk membuat para pelaku yang kebetulan memang terekam kamera CCTV berjumlah 3 orang melakukan aksi randomnya. Kemudian memang secara informasi yang kami dapatkan, SMK Bina Warga ini menjadi sasaran dari atas provokasi yang dilakukan oleh pria berinisial A ataupun pria yang disebut berinisial A oleh pihak kepolisian. Namun untuk orang yang memprovokasi pertama kali kejadian ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap siapa sosok di balik provokator yang memang mendasari kejadian ini. Begitu, Ratu. Baik, berarti saat ini pihak kepolisian masih mencari 2 orang ya, provokator dari penyebab insiden ini terjadi dan juga 1 pelaku yang masih buron. Kemudian untuk pihak keluarga dari Arya Saputra sendiri, seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, untuk pihak keluarga dari Arya Saputra yang memang menjadi korban kejadian naas ini, semenjak pasca kejadian memang sempat shock terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari ini pasca ditetapkan ataupun ditangkapnya 2 orang pelaku ini, keluarga dari Arya Saputra mengikhlaskan kejadian ini. Bahkan pada hari kemarin pihak keluarga mendapatkan informasi ini langsung dari pihak kepolisian Polresta Bogor Kota, yang memang pada saat itu Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso langsung datang ke rumah duka di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Bogor Kota menginformasikan kepada keluarga korban bahwasanya memang pelaku dari yang menyebabkan tewasnya Arya Saputra ini berhasil ditangkap. Kemudian kami pun sempat mewawancarai pihak keluarga dari Arya Saputra, yang dimana Arya Saputra ini diketahui tinggal bersama ayah angkat dan ibu angkat di salah satu rumah yang memang jika digambarkan tidak begitu luas. Kepada kami, ayah angkat dari Arya Saputra membeberkan bahwa pihak kepolisian harus terus mengusut tuntas dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku yang sudah menewaskan anak angkatnya ini. Namun terlepas dari itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan dan tidak memikirkan hal lain selain para pelaku ditangkap. Dan kemudian pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan pihak wilayah sekitar kediamannya untuk tidak melakukan aksi balasan terhadap para pelaku yang memang menewaskan anaknya ini. Pun ayah korban juga meminta kepada para teman-teman dari Arya Saputra yang bersekolah di SMK Bina Warga ini agar tidak melakukan aksi balas dendam. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan pemakaman Arya Saputra, mungkin bisa dijelaskan Rahmat seperti apa proses pemakamannya, situasi saat pemakaman dilakukan? Ya baik, bisa kami jelaskan. Memang kejadian ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat, saat Arya Saputra hendak pulang ke rumahnya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemudian jasad dari Arya Saputra terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit FMC yang memang lokasinya tak jauh dari TKP di mana Arya terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Kemudian kami pun sempat terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi dari Arya Saputra pasca dilarikan ke rumah sakit FMC melalui kantor cabang dinas pada H plus beberapa jam kejadian ataupun tepatnya pada hari Jumat, mengatakan bahwasanya memang saat itu Arya sempat dilarikan ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun pada hari Sabtu kemudian jasad dari Arya Saputra ini dikebumikan tak jauh dari kediamannya di wilayah Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan saat itu suasana memang terlihat cukup sangat haru lantaran memang Arya Saputra ini dikenal sebagai anak yang baik. Tidak hanya anak yang baik, Arya Saputra ini sangat disayang oleh ibu angkatnya dan bapak angkatnya yang memang sudah mengasuh Arya Saputra sejak Arya berusia 3 bulan. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rahmat atas informasinya hari ini. Saya akan menunggu informasi lanjutan dari kasus ini terkait dengan pengejaran 1 pelaku yang hingga saat ini masih buron. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
Baik, saudara, dua pelaku pembacokan Arya Saputra yang telah ditangkap yakni MA dan SA. Mereka mengaku nekat melakukan aksi pembacokan karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak setelah mencari sang provokator namun tak ketemu. Arya Saputra, seorang siswa SMK Bina Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan pada Jumat 10 Maret 2023. Arya Saputra meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang di Jalan Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya dan meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Pasca melakukan serangan tersebut, para pelaku kemudian langsung kembali ke sekolah. Tak disangka di sekolah, MA dan SA sempat ditanyai oleh guru mereka terkait kasus tersebut. Saat itu mereka sempat ditanyai oleh guru perihal aksi itu. Namun para pelaku tak mengaku dan justru kabur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Cepat untuk melakukan penanganan. Ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya. Ya, temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah, kemudian dari pelaku ini, ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota, ya, meneriaki korban dan juga menebas, ya, dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan, ya, sehingga korban meninggal dunia, ya, mengenai bagian leher dari korban, ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC, ya, ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung, ya, mensupport dan juga memberikan informasi, ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap, ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya, ya, ke sekolahnya, ya. Kemudian sempat ditanya sama pihak guru, apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku, ya. Kemudian berikutnya pelaku kabur, ya. Dan berhasil kita amankan, ya, 2 orang, ya, di mana 1 pelaku dewasa, ya, ini kita tetapkan sebagai tersangka, dan 1 belum dewasa, jadi anak berkonflik dengan hukum, ya. Nah, ini 2 kita amankan dan 1 yang menyembunyikan, ya, menyembunyikan keberadaan tersangka, ya. Nah, kita jerat bagi yang menyembunyikan pasal 221 KUHP, ya. Kemudian untuk yang melakukan, ya, yang di bagian depan, ya, yang bagian depan itu inisialnya MA, ya. Nah, ini dia pemilik kendaraan ini, ya. Kemudian dia yang memiliki
gobangnya, ya, alatnya, ya. Sesosok wanita berkerudung hitam mendekati pelajar SMK yang tergeletak tak berdaya di Simpang Pomat, Kota Bogor pada Jumat 10 Maret 2023. Siswa SMK bernama Arya Saputra yang dibacok orang tak dikenal itu akhirnya meninggal dunia. Sosok wanita berkerudung hitam menghampiri Arya Saputra yang saat itu menangis dan merintih kesakitan sebelum meninggal dunia. Wanita berkerudung hitam itu terlihat mendekati korban yang tergeletak bersimbah darah. Diketahui sosok perempuan berkerudung hitam itu adalah Ewe. Ewe merupakan Ewe kemudian mengungkap alasan mendekati korban yang sudah tidak berdaya. Saat itu ia sempat mengajak korban membaca syahadat. Namun ia menjelaskan suara korban tak bisa keluar. Ia menyebut korban hanya bisa merintih kesakitan. Lalu, Uwe kemudian meminta korban untuk mengucapkan syahadat dalam hati, mengingat korban tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Korban sempat mengikuti saat diminta membaca syahadat sambil sesekali menangis, merintih, menahan sakit. Hingga akhirnya korban benar-benar tak lagi mengeluarkan suara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan saat ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka terbuka. Teteh mah jangan lagi halangan. Kok mau sebenarnya lagi? Halangan. Emang itu? Oh. Maksudnya kalau nyampe ke mana? Kurang mana? Oh, mana? Mana terhalang? Hah? Ulah kayak mana? Asal nanggian di Melenui. Tujuannya jadinya. Jangan lama-lama. Apaan? Kasih jalan yang buat melayat. Polresta Bogor Kota menampilkan wajah pelaku yang menewaskan satu orang pelajar di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kedua sosok yang ditampilkan itu yakni berinisial MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Kedua pelaku ini diungkap bersama satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka pada saat ditangkap di luar Kota Bogor. Menggunakan kaos hitam serta putih dan tertutup masker, para pelaku hanya bisa tertunduk. Beragam barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang,
sepatu, serta ponsel dari pelaku turut dipajang oleh polisi. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan para pelaku ini ditangkap di 2 wilayah berbeda, di mana 1 orang di wilayah Lebak, Banten, serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap 1 orang pelaku yang hingga kini masih buron. Remaja berinisial MA tersebut adalah pemilik kendaraan yang dipakai olehnya dan 2 pelaku pembacokan lainnya saat beraksi. Tak hanya memiliki sepeda motor, MA juga merupakan pemilik senjata pembacokan. Sosok kedua yakni berinisial SA yang saat kejadian pembacokan berperan membuang barang bukti dan memukulkan topinya yang kena korban. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas, merupakan pelaku utama pembacokan Arya. Nanti berhentiin baru kita zoom. Nah, habis ini kan ya, habis ini ya sip, berhentiin. Itu dia. Nah, ini Dari 3 orang pelaku pembacokan Arya Saputra, polisi telah menangkap 2 di antaranya. Sementara 1 pelaku masih buron dan dalam pengejaran. Pelaku ketiga yang masih buron yakni ASR alias T, remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di kelas 11 sekolah menengah 1 itu adalah pembacok Arya. Tega melukai orang secara acak tanpa ampun, ASR ternyata pernah melakukan kejahatan. Ia merupakan residivis kasus jambret di Bogor Tengah. Diketahui aksi pembacokan Arya Saputra terjadi pada 10 Maret 2023. Arya meninggal dunia saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Cijujung Tengah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Arya Saputra terkena sabetan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang disinyalir masih berstatus pelajar saat menyeberang jalan di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka terbuka pada bagian pipi hingga leher bagian kirinya hingga meregang nyawa. Belum sempat mendapatkan pertolongan memadai, nyawa Arya Saputra tak bisa diselamatkan. Penanganan, ya. Kemudian terkait dengan kasus yang terjadi hari Jumat, ya, jam 9.30, ya. Itu beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ya. Nah, jam 9.30 itu terhadap korban, ya, saat itu berjalan bersama temannya, ya. Temannya yang merupakan satu wilayah rumah, ya, berjalan pulang setelah ujian sekolah, ya, jam 9.30, ya. Nah, melintasi lampu merah Simpang Pomat, ya. Nah,
Kemudian dari pelaku ini ya, yang berjumlah 3 orang mengendarai sepeda motor dari arah Cibinong menuju arah Bogor Kota ya, meneriaki korban dan juga menebas ya dengan menggunakan senjata tajam yang sudah kita amankan ya, sehingga korban meninggal dunia ya, mengenai bagian leher dari korban ya. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ya. Kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC ya. Ya. Nah, ini kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih tinggi-tingginya buat seluruh masyarakat Kota Bogor yang mendukung ya, mensupport dan juga memberikan informasi ya, sehingga pelaku bisa cepat kita tangkap ya. Nah, kejadian setelah pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban, si pelaku langsung ke sekolahnya ya. Ke sekolahnya ya, kemudian sempat ditanya sama pihak guru apakah terlibat dalam pembacokan pada guru siswa. Pelaku ini tidak ngaku